4396. Luming menemukan bahwa dia berdiri di atas bunga teratai putih dengan diameter 1 meter, yang tergantung di kehampaan. Dan Luming menemukan bahwa ada banyak bunga teratai di segala arah dalam hidupnya. Teratai padat, tergantung di kehampaan, setiap teratai di atas, ada sosok. Xiao Qing, Qiu Yue, dan Pao Pao Pao. Mata Luming dengan cepat memindai. Tidak jauh darinya, Luming melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Pao Pao, Del. Pada saat yang sama, dia juga melihat sejumlah besar master dari klan Tianren, seperti kamu Chu Tianji, kamu Chu Qianyu, dan kamu Chu Haohan. Orang-orang ini juga berdiri di atas teratai putih, melihat sekeliling yang sama. Segera, mata orang-orang ini, semuanya tertuju pada Luming, meledakkan pembunuhan dingin. Itu dia, Mo Yun. Ini Mu Yun. Tidak, itu harus disebut Luming. Dia Luming. Ya, aku pernah mendengar bahwa Mu Yun adalah Luming, Luming adalah Mu Yun. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ribu mata tertuju pada Luming. Mata mereka seperti pedang tajam, seolah menusuk Luming. Pada awalnya, Luming adalah identitas Mu Yun di Wuxing Xianshan, yang telah terungkap dan diungkapkan oleh ribuan gunung Yechu. Sekarang benar-benar menyebar, kebanyakan orang tahu identitas asli Luming. Mu Yun? Tidak, Luming sialan. Di tengah kerumunan, ada seorang pria yang meraung dengan kebencian pada Luming. Pria ini, itu adalah Gabert. Saat ini, nafas Gabert sangat kuat, diselimuti cahaya putih, dan nafasnya tak ada bandingannya. Itu telah mencapai 9 alam kaisar dewa. Tampaknya mata Luming juga menyapu ke arah Gabert. Kultivasi orang ini Gabert telah dipromosikan ke tingkat ke-9 dewa kaisar. Tampaknya orang ini telah mengalami petualangan hebat selama periode waktu ini. Hati Luming tergerak. Mata mereka bertabrakan di udara, seolah-olah menyala. Luming, aku akan membunuhmu. Gabert meraung di dalam hatinya, dan pembunuhan di matanya menjadi lebih intens. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Pikirannya sama dengan Gabert. Namun, mata Luming tidak lama tertuju pada Gabert karena dia tertarik dengan orang lain. Itu, Mawar Malam, Pedang Kaisar 1, dan 9 Roh Yin. Beberapa kenalan melihat Luming. Ini sebenarnya Mawar Malam, Pedang Kaisar 1, Roh 9 Yin dan seterusnya. Pada saat ini, malam yang gelap terbit dan lainnya, kekuatan menjadi sangat mengerikan, nafas yang kaya, sulit untuk dipahami. Di malam yang gelap, Mawar menatap Luming sambil tersenyum. Begitu Kaisar Jian melihat ke arah Luming, semangat juangnya meledak dan makna pedangnya melesat ke dalam malam. Yin Jiuling menatap Luming, mengungkapkan peluang pembunuhan yang kuat. 9 Roh Yin yang asli telah lama dibawa pergi oleh Yin Saki. Pada saat ini, 9 Roh Yin menjadi sangat menakutkan. Aku juga ingat dengan jelas bahwa mereka bertengkar dengan Luming. Pada awalnya, 9 Roh Yin dibawa pergi oleh Roh Jahat Yin. Di lubang neraka, mereka pernah memasuki lubang neraka. Aku tidak tahu apa yang mereka dapatkan. Bagaimanapun, itu memberi orang perasaan yang mengerikan. Tahukah kamu, Gunung Ajaib Yin Keng adalah salah satu daerah terlarang paling mengerikan di alam semesta. 9 Roh Yin tidak boleh diremehkan. Ada juga Mawar Malam yang gelap, yang telah memberi Luming perasaan yang mendalam. Pria ini menciptakan kekuatan untuk mengumpulkan Tianjiao teratas di alam semesta. Dia ingin menciptakan kekuatan yang sebanding dengan istana surgawi. Ambisinya luar biasa. Namun, ketika matanya menatap Xian Yanxing, tubuhnya tiba-tiba terkejut, menunjukkan warna keterkejutan. Meski hanya sekejap, dia langsung disembunyikan, tapi masih ditangkap oleh Luming. Yah. Night Rose, sepertinya kenal Xiao Qing, lihat Xiao Qing, seolah sangat terkejut. Luming berpikir. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga melihat Mawar di malam yang gelap, mengerutkan kening, mengungkapkan warna pemikiran. Xiao Qing, apakah kamu kenal wanita itu? Luming berbicara kepada Xian Yanxing. Aku tidak tahu, tapi orang ini memberiku perasaan yang familiar. Xian Yanxing menggema. Sepertinya Mawar dalam kegelapan menyembunyikan banyak rahasia. Luming berpikir. Kemudian, Luming melihat sekeliling. Bear lebih besar dari sepertinya bagian atas kota Taixian sudah berbisik. Karena, dia menemukan, mereka sekarang memakai topeng besar. Mereka diselimuti topeng besar dan tak tertandingi. Di bawah topeng, kamu bisa melihat kota besar dan tak tertandingi, yang jelas merupakan kota abadi Taisang. Dan di atas mereka, ada banyak orang yang menonton. Beberapa dari orang-orang ini, beberapa dari mereka, adalah orang-orang kuat di istana surga dan tentara penghancur surga.
Terlebih lagi, setidaknya ada ratusan juta orang yang telah tersingkir. Sekarang mereka berdiri dalam kehampaan dan dapat melihat Luming dan mereka melalui perisai cahaya. Selain itu, Luming juga menemukan bahwa ada 2 topeng serupa. Total ada 3 topeng cahaya. Ada banyak orang di setiap topeng. 1 topeng adalah penguasa alam dewa. 1 topeng milik kerajaan dewa, dan yang lainnya ada di bawahnya. Luming membuat penilaian dengan mudah. 3 topeng cahaya, tergantung di langit di atas kota abadi Taisang, menyelimuti 3 kelas orang yang berbeda di dalamnya. Orang di luar dapat melihat, tetapi tidak dapat masuk. Pertama-tama, mulailah kontes negara Tuhan. Hanya ada 72 tempat di negara bagian Senzu. Hanya ketika kamu memasuki 72 orang depan, mereka dapat memiliki kesempatan untuk terhubung dengan alam semesta dan memahami asal-usulnya. Aturannya sangat sederhana, 2/2. Tentu saja, setiap orang akan memiliki beberapa peluang. Selain itu, dalam kompetisi ini, kamu tidak akan mati. Sebuah suara tiba-tiba berdering dan semua orang bisa mendengarnya. Bukan hanya orang di dalam topeng yang bisa mendengarnya, tapi juga orang di luarnya. Aturannya, seperti yang diharapkan, mirip dengan yang diperkenalkan oleh senior Fei Huang. Luming berbisik di dalam hatinya. Segera, kontes antara dewa dan dewa dimulai. Mereka bertarung satu sama lain berpasangan dan memulai kontes puncak. Luming dan yang lainnya menonton dengan serius. Pertama, mereka bisa akrab dengan aturan. Di sisi lain, menyaksikan pertarungan antara orang kuat di alam Tuhan sangat membantu dan mencerahkan. Tahukah kamu, kebanyakan dari mereka adalah budidaya Zheshong Kaisar Dewa. Langkah selanjutnya adalah menguasai keadaan Tuhan. Jika kamu melihatnya terlebih dahulu, itu akan baik untuk kamu. Pertempuran antara para dewa dan para dewa sangat sengit. Namun, mereka tidak akan mati, karena teratai di bawah kaki mereka memiliki efek misterius. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka dapat dihidupkan kembali di atas teratai. Ini membuat perang lebih sengit, bisa ditembak secara tidak hati-hati, tidak takut dibunuh, toh bisa bangkit kembali. Setidaknya ada ribuan dewa, tetapi hanya ada 72 tempat. Persaingan sangat sengit, bahkan di antara klan yang sama, tidak ada wajah untuk dibicarakan dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja yang paling ganas adalah orang-orang yang menghancurkan bala tentara langit dan istana langit. Begitu mereka bertemu, mereka akan mati dan mati. Di antara mereka, Luming melihat banyak tokoh tingkat Tianjun, yang benar-benar membuka mata dan banyak manfaatnya. 4397. Pertempuran kerajaan dewa berlangsung selama beberapa bulan sebelum tirai berakhir. Pada akhirnya, 72 dewa terkuat terbang ke langit dengan membawa bunga teratai. Mereka masih duduk di atas teratai, tetapi teratai memiliki perisai cahaya yang menutupi mereka. Pada saat yang sama, kolom cahaya muncul dari mereka, mengalir ke kehampaan abadi dan menghilang. Apakah ini hubungannya dengan laut kosmik? Banyak orang berpikir. Hanya mereka yang kalah dalam perang yang didiskualifikasi dan dikirim satu persatu dan menjadi anggota dunia luar untuk menonton perang. 3 teratas adalah semua orang di surga dan manusia. Orang-orang Tianren begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Banyak orang membicarakan Lu Tianming. Tadi, 3 teratas ditempati oleh orang kuat Tianren. Di sisi pasukan pembasmi, dewa terkuat menempati posisi keempat. Selain itu, sebagian besar dari 72 orang yang memenuhi syarat untuk terhubung dengan lautan alam semesta berasal dari keluarga Tianren. Jumlah mereka kurang dari 20 di pihak pasukan pembasmi. Kesenjangannya benar-benar agak besar. Ini mengecewakan orang-orang yang menghancurkan tentara surga. Hanya seorang pengkhianat, yang ingin bersaing dengan orang-orangku, itu di luar kemampuannya. Belalang hanyalah sebuah kereta. Aku sangat bangga dengan surga dan orang-orang yang tidak dapat kamu bandingkan. Orang-orang Tianren tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, orang-orang yang menghancurkan bala tentara langit menjadi marah. Apakah kamu tak terkalahkan? Bagaimana 4 istana surgawi dihancurkan? Jika kami dapat menghancurkan 4 istana surgawi kamu, kami dapat menghancurkan kamu semua, cepat atau lambat. Orang-orang di sisi pembasmi membalas. Di masa kejayaan istana surgawi, totalnya ada 9. Sekarang, hanya ada 5 yang tersisa. 4 dari mereka telah musnah setelah serangkaian perang selama bertahun-tahun. Hal ini, dianggap memalukan oleh keluarga Tianren. Saat ini disebutkan, Tianrenzu tiba-tiba marah. Kamu pengkhianat, cari kematian. Orang-orang Tianren mengaum. Haha, kamu bisa menggigitku. Mereka yang menghancurkan bala tentara surga tidak memiliki rasa takut. Di bunga teratai ini, kalian tidak bisa saling serang. Hanya ketika kompetisi dimulai, orang yang mendapat giliran untuk bersaing dapat bertarung. Sekarang,
keberadaan kerajaan dewa mulai dibandingkan. Aturan kompetisinya sama dengan yang ada di kerajaan dewa. Pemenangnya, akar teratai, akan dinaikkan 1 kaki, dan yang kalah akan diturunkan 1 kaki. Kali ini, suara lama terdengar lagi, seperti suara yang mengumumkan dimulainya kontes. Lu Ming bisa mendengarnya. Suara yang mengingatkannya untuk menyerang pintu cahaya juga merupakan suara yang sama. Suara itu terdengar, dan lapangan segera menjadi sunyi. Pada saat yang sama, di tengah-tengahnya, sebuah platform melingkar besar muncul. Platform melingkar ini adalah platform pertempuran. Ini sangat sulit, tidak peduli seberapa kuat itu tidak dapat dihancurkan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya alam ketuhanan sebelumnya. Dewa teratas gagal menghancurkan platform ini. Total ada 36.000 orang. Pada akhirnya, hanya ada 130 tempat. Hanya 130 orang terkuat yang memiliki kesempatan untuk menghubungkan lautan alam semesta. Cara bertarungnya acak. 2 orang bertarung secara acak. Pemenangnya, yang rimpang teratai akan diangkat 1 kaki, yang kalah akan dikurangi 1 kaki. Ketika panjang rimpang teratai 0, akar teratai akan dihilangkan. Dengan perlindungan bunga teratai ini, yang terbunuh tidak akan benar-benar mati, tetapi dapat hidup kembali, tetapi akan kehilangan vitalitas, dan juga dapat langsung mengaku kalah. Suara tua itu terus berdering. Meskipun dia telah memperkenalkan aturan sebelumnya, sekarang dia memperkenalkannya lagi. Tampaknya setiap orang memiliki 3 peluang. Lu Ming berpikir. Karena, setiap akar teratai, hanya setinggi 3 zang, mengakar ke dalam kehampaan. Setelah kalah 3 kali, rimpang akan menjadi 0, dan akan dihilangkan. Aturan ini, Lu Ming sangat jelas, demi keadilan. Karena kedua belah pihak dalam perang itu acak dan beberapa orang tidak beruntung. Mereka mungkin mencapai 130 orang terakhir, tetapi mereka bertemu lawan yang kuat di awal. Jika mereka kalah, masih ada peluang. Meski berkurang 1 kaki, dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan meja di belakangnya, dan dia bisa memanjat dengan mengalahkan yang lain. Tentu saja, jika kamu bertemu musuh yang sangat kuat 3 kali berturut-turut, kamu tidak dapat menahannya. Nasib buruk juga merupakan manifestasi dari kekuatan yang lemah. Hanya 130 tempat. Banyak orang memiliki cahaya yang menyala di mata mereka, diam-diam bersumpah bahwa mereka harus berjuang untuk suatu tempat. Sekarang, kontes dimulai. Suara tua terdengar. Begitu suara itu turun, 2 bunga teratai bergerak ke atas dan terbang menuju platform bundar, terbang ke tepi platform. Tak perlu dikatakan, selanjutnya, kedua orang itu harus dibagi ke dalam level yang berbeda. Sua. Mata kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, dan sepertinya ada percikan api dalam tabrakan itu, dan ada rasa membunuh yang kuat. 2 orang, satu adalah orang yang menghancurkan tentara surga, yang lainnya adalah keluarga Tianren. Sungguh kebetulan di kompetisi pertama, keluarga Tianren dan orang-orang yang menghancurkan tentara surga bertemu satu sama lain. Keduanya setengah baya, bukan lebih muda. Ada 36.000 orang yang telah lulus ujian. Tentu saja, mereka semua tidak bisa menjadi kebanggaan generasi muda. Di antara mereka, sebagian besar dari mereka adalah generasi parubaya. Sua-sua. Kedua pria itu bergerak dan melompat ke atas panggung. Begitu mereka melompat ke peron, mereka bergegas ke satu sama lain dan bertarung bersama. Ledakan. Dalam sekejap, mereka bertemu satu sama lain. Itu hanya gerakan, tinggi dan rendah. Orang kuat tentara Mietian itu terkejut hebat dan mundur dengan hebat dengan darah mengalir dari mulutnya. Dikalahkan, efektivitas tempurnya terlalu berbeda. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Meskipun keduanya memiliki kultivasi Kaisar Dewa 9 kali lipat, orang kuat dari keluarga Tianren memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi, dengan kekuatan tempur bintang 5. Orang kuat dari tentara Mietian hanya memiliki kekuatan tempur bintang 3. Kurang 2 bintang, ini benar-benar sepihak. Membunuh. Orang kuat dari keluarga Tianren melukai lawannya dengan satu gerakan, dan serangan selanjutnya mengalir seperti badai dan meledak ke arah lawan. Orang kuat dari tentara Mietian mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya. Setelah beberapa langkah, dia terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Pria pemberontak, meskipun aku tidak bisa membunuhmu di sini, aku ingin kamu lebih sulit daripada kematian. Orang kuat dari klan Tianren, dengan wajah muram, bergegas ke orang kuat yang membunuh tentara surga. Dia meraih kaki pihak lain dan mengayunkannya ke tanah. Sentuh suara, memusnahkan seluruh kerangka tubuh orang kuat tentara langit, tidak tahu berapa banyak akar, mulut besar memuntahkan darah, seluruh orang cacat, terlihat sangat menyedihkan. Tapi itu tidak mati. Inilah niat orang kuat dari keluarga Tianren. Dia mengendalikan kekuatannya sendiri dengan sangat baik.
Dia hanya menyiksa pihak lain dan tidak akan membunuhnya dengan mudah. Bagus. Ayo, beritahu orang-orang pemberontak ini betapa kuatnya kita. Haha, senang melihatnya. Di lapangan, orang-orang Tianren tertawa. Adapun ras lain di alam semesta, mereka tidak menyela dan tetap diam. 4398. Namun, orang-orang di seberang Tianjun sangat marah. Benci, kamu bisa membunuh, bukan mempermalukan. Tianrenzu, jangan biarkan aku bertemu mereka, atau aku akan membuat mereka menyesal. Dengan raungan pembasmi, kedua belah pihak saling melotot dengan mesiu. Namun, di platform pertempuran, orang kuat dari klan Tianren lebih ganas. Dia berkata dengan senyum muram, sekelompok orang rendahan tidak bisa dihina. Mereka konyol, berlututlah untukku. Setelah mengatakan itu, dia menekan tangannya yang besar, dan kekuatan yang kuat pecah, membentuk kekuatan seperti tali. Dia mengikat orang dari tentara Mietian, dan di bawah satu keterikatan, orang kuat dari tentara Mietian langsung berlutut di tanah. Ah! Orang kuat tentara Mietian meraung ke langit dan sangat terhina. Matanya penuh rasa malu dan marah. Siapa nama iblis, keluar dari sini, barang murahan. Orang kuat dari keluarga Tianren mengusir orang yang membunuh tentara surga dan terbang keluar. Dia terbang keluar dari platform pertempuran sepanjang waktu. Ketika dia terbang keluar dari platform pertempuran, bunga teratainya secara otomatis terbang, menangkapnya, dan kemudian terbang kembali ke posisi semula. Namun, rimpang di bawah teratai dengan cepat memendek, dari setinggi 3 kaki menjadi setinggi 2 kaki. Orang kuat dari keluarga Tianren melangkah keluar dan kembali ke bunga teratainya. Bunga teratainya juga terbang kembali. Namun, rimpang di bawah teratai tingginya 3 kaki, yang menjulang setinggi 4 kaki. Ini meningkat 1 kaki. Brengsek. Orang-orang di pihak tentara Mietian meraung dan merasa sangat tidak senang. Tidak ada ruginya berkelahi. Ini terutama karena penghinaannya terlalu besar. Orang-orang dari keluarga Tianren terlalu banyak menipu orang. Orang-orang di sisi lain klan Tianren mencibir dan menghina. Di kompetisi pertama, tentara Mietian dan klan Tianren penuh dengan bubuk mesiu. Saat ini, ada 2 bunga teratai yang terbang menuju platform pertempuran, dekat dengan platform pertempuran. Kali ini, kedua pria itu tidak menghancurkan tentara surga dan keluarga Tianren, tetapi tuan dari 2 keluarga besar di alam semesta. Kekuatan bertarung kedua pria itu tidak jauh berbeda. Setelah ratusan pertarungan sengit, salah satunya akhirnya meraih kemenangan dengan keunggulan lemah. Jika teratai naik, yang menang turun 10 kali. Kemudian 2 orang lagi naik. Dengan cara ini, 2 hingga 2 pertempuran dilakukan terus-menerus. Beberapa kekuatan sangat berbeda, dan pemenang dan pecundang akan segera ditentukan. Namun, ada juga beberapa yang kekuatannya hampir sama, yaitu butuh waktu lama untuk menentukan menang atau kalah. Apalagi, ada yang tewas di tempat di peron. Namun, begitu seseorang terbunuh, daging dan darahnya akan terbang kembali ke bunga teratai dan bangkit kembali di atas bunga teratai, tetapi esensinya banyak dikonsumsi. Melihat kebangkitan orang lain dengan mata kepala sendiri membuat orang merasa tenang. Perang di masa depan menjadi lebih intens, dan itu adalah pengorbanan hidup dan mati total. Beberapa hari berlalu. Tampaknya selama kita menggunakan 9 kekuatan Kaisar Dewa, kita bisa lulus ujian. Setelah beberapa hari pengamatan, Luming menemukan bahwa di antara 36.000 orang yang telah lulus pemeriksaan, semuanya telah mencapai tingkat ke-9 Sandy. Perhatian, ini adalah kekuatan tempurnya, bukan kultivasinya. Selama kekuatan tempur mencapai kekuatan tempur sporadis, keberadaan Sandy Jiuchong bisa lolos dari penyaringan. Oleh karena itu, tidak semua dari 36.000 orang memiliki budidaya 9 kali lipat Kaisar Dewa. Banyak dari mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selama Kaisar Dewa 8, atau Kaisar Dewa 7, atau bahkan Kaisar Dewa 6, mereka dapat memiliki 9 kekuatan Kaisar Dewa. 36.000 orang, 2/2 kompetisi, ingin menyelesaikannya, tidak perlu waktu singkat. Waktu terus berjalan hari demi hari. Segera, setengah bulan berlalu. Selama periode ini, Qiu Yue, Xian Yanxing, Dan, Pao Pao Pao, dan lainnya semuanya bergerak. Mereka tidak bertemu lawan yang terlalu kuat, juga tidak bertemu dengan orang-orang dari keluarga Tianren. Mereka semua menang dengan mudah. Teratai tingginya 4 kaki. Dan Luming juga melihat malam yang gelap naik, pedang Kaisar 1, Yin 9 roh beberapa orang untuk diserahkan. Mereka adalah langkah untuk memecahkan lawan, memberi seseorang perasaan yang tak terduga. Kekuatan bertarung orang-orang ini semakin kuat dan kuat. Sulit untuk membedakan kekuatan bertarung yang sebenarnya jika mereka tidak melakukan yang terbaik. Luming berpikir.
Adapun putra surga dan putri surga Tiangong itu, semua lawan mereka langsung mengakui kekalahan. Karena kamu tidak perlu membandingkan untuk mengetahui bahwa kamu harus dikalahkan. Mengapa kamu tidak menyimpan sedikit kekuatan untuk diri sendiri? Saat ini, dua orang lagi naik ke atas panggung. Gabert. Mata Luming bergerak, karena salah satunya adalah Gabert. Yang lainnya adalah seorang pria muda dengan tubuh besar dan cita rasa kuno. Inilah kebanggaan para pembasmi. Itu adalah keturunan dewa primitif. Itu adalah nafas para dewa primitif. Namamu Gabert. Aku mengenalmu, kebanggaan alam semesta. Keturunan dewa primitif, Nie Tianjun. Karena kamu tahu reputasiku, tidakkah kamu mengaku kalah? Gabert berkata dengan dingin, di antara kedua alisnya, penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Menyerah. Hahaha, meskipun kamu adalah kebanggaan alam semesta, kamu hanya berada di urutan paling bawah. Di mataku, itu tidak terlalu baik. Keturunan dewa primitif tertawa, penuh cibiran. Orang-orang yang menghancurkan bala tentara surga juga sangat muak dengan orang-orang dari keluarga bidadari. Karena, keluarga malaikat sepenuhnya adalah anjing pelari dari ras manusia surga. Di tahun-tahun tanpa akhir, tidak sedikit pembasmi yang diburu dan dibunuh oleh klan malaikat. Kamu ingin mati. Dibenci oleh pihak lain, kesempatan membunuh yang kejam terlintas di mata Gabert. Kemudian, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, dan di belakangnya, 12 sayap malaikat terbentang. Bagaimana bisa sayap malaikatnya berwarna emas? Di tempat kejadian, terdengar teriakan kaget. Bahkan mata Luming berkedip beberapa kali, menunjukkan warna keterkejutan. Sebab, sayap keluarga bidadari hampir semuanya berwarna putih. Dalam legenda, ada malaikat yang jatuh dengan sayap gelap. Tapi sayap malaikat emas, sangat sedikit. Hanya satu jenis situasi yang akan muncul, yaitu Raja Malaikat. Ya Tuhan, apakah ini sayap malaikat raja, darah Gabert, dan apakah itu telah diubah menjadi darah malaikat raja? Apakah itu benar-benar raja malaikat? Banyak orang lebih mengenal satu sama lain tentang ras, terutama tentang alam. Darah raja malaikat yang merupakan darah legenda keluarga malaikat dikenal sebagai darah terkuat dari keluarga malaikat. Gabert, sebenarnya berevolusi menjadi malaikat berdarah bangsawan. Itu darah bangsawan, benar-benar darah bangsawan. Kenapa Gabert berhasil? Beberapa orang berbicara dengan suara yang luar biasa. Ini adalah kebanggaan lain dari keluarga bidadari. Dalam keluarga malaikat, Tianjiao yang setenar atau bahkan lebih terkenal dari Albert adalah yang paling terkejut. Sebagai bidadari, sekilas mereka bisa melihat bahwa ini adalah darah Raja Bidadari. Karena di bawah tekanan ini, mereka merasakan tekanan dan ketakutan yang luar biasa, yaitu ketakutan akan atasan. Hahaha baiklah. Di luar, ada bidadari tua yang tertawa. Ini adalah keadaan Tuhan dari keluarga malaikat. Sebelum kompetisi gagal, mereka semua mundur ke dunia luar. Pada saat ini, mereka sangat bersemangat. 4399. Keberadaan kondisi dewa dari ras malaikat sangat heboh, sedangkan kondisi dewa dari 10 ras lainnya suram dan jelek. Karena itu bukan hal yang baik untuk mereka. Begitu mencapai puncak, kekuatannya akan sangat mengerikan. Apalagi darah keluarga kerajaan bidadari memiliki potensi tak terbatas, dan akan ada peluang untuk berdampak pada lingkungan asli di masa depan. Setelah klan malaikat memiliki tempat yang lebih orisinal, kekuatannya akan meningkat pesat, dan tidak mengherankan jika ia akan mengalahkan ras lain dari 10 ras teratas. Kecuali yang pucat, aku khawatir semua ras lain tidak bisa dibandingkan dengan para malaikat. Gabert ini memiliki potensi seperti itu. Tianjiao dalam daftar alam semesta Tianjiao sangat bermartabat, bahkan 10 besar Tianjiao pun sama. Darah keluarga kerajaan bidadari sudah cukup untuk mengancam semua orang yang ada di daftar kebanggaan semesta, termasuk mereka yang berada di puncak daftar teror. Orang-orang di luar arena berada dalam suasana hati yang berbeda, tetapi di atas panggung, keturunan dewa asli mengecilkan pupil mereka dan menunjukkan warna yang sangat bermartabat. Ledakan. Dia juga menghembuskan nafas yang kuat, dan fisiknya dengan cepat tumbuh dan berubah menjadi binatang raksasa. Ini adalah bentuk dewa primitif. Ini adalah kondisi pertarungan terkuat bagi keturunan dewa primitif untuk berubah menjadi dewa primitif. Aku kalah. Keturunan dewa primitif meraung dan melemparkan diri ke arah Gabert. Cakar mereka mencakarnya untuk mencabik-cabiknya. Kekosongan bergetar dan mengirimkan gelombang yang mengerikan. Kekuatan tempur bintang 7. Hati banyak orang bergerak. Begitu keturunan dewa primitif bergerak, beberapa orang kuat merasakan bahwa kekuatan tempur mereka mencapai 7 bintang. Tentu saja,
kultivasinya juga dalam 9 aspek Kaisar Dewa. Kekuatan tempur semacam ini sangat kuat, dan sangat mungkin untuk tidak memperhatikan Gabbard, yang berada di urutan paling bawah dari daftar kebanggaan kosmik. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Gabbard telah berevolusi menjadi malaikat berdarah bangsawan. Sua. Pada saat ini, Gabbard bergerak, tubuhnya ditutupi oleh cahaya kemasan, bergegas keluar, seolah-olah seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang emas, menebas keturunan dewa primitif. Puff. Suara jernih terdengar, dan serangan keturunan dewa primitif langsung dipatahkan. Tubuh besar itu kaku, hanya cahaya pedang emas yang melintas. Tubuh Gabbard muncul di arah lain dari platform pertempuran dan muncul kembali. Kemudian, kamu dapat melihat bahwa keturunan dewa primitif, dari tengah alis, muncul garis darah. Dan, garis darah semakin membesar, dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Bagaimana mungkin? Keturunan dewa primitif memuntahkan kalimat, penuh dengan luar biasa, dan kemudian menyentuh, tubuh besar, terbagi menjadi 2 bagian, jatuh di medan perang. Dengan satu gerakan, keturunan dewa primitif yang kuat terbunuh. Dibunuh oleh satu gerakan dan 1 detik. Banyak orang yang menghela nafas, terutama yang pernah bertanding dengan Gabbard sebelumnya, dan menunjukkan ekspresi ngeri. Itu terlalu kuat, satu gerakan dapat membunuh Kaisar Zheshong dalam satu gerakan. Kekuatan bertarung macam apa ini? 8 bintang, 9 bintang. Atau lebih tinggi. Tetapi kita semua memiliki sudut pandang yang sama, yaitu, Gabbard mendapatkan petualangan yang tak terbayangkan di kota Taisangxian, jika tidak, dia tidak akan bisa membuat kemajuan yang begitu besar. Ini bukan kemajuan kultivasi, tetapi peningkatan kekuatan bintang terlalu mengerikan. Umumnya, kemajuan kultivasi sangat cepat, tetapi kekuatan tempur tingkat bintang akan menurun. Jika kamu ingin meningkatkan, itu akan lebih sulit. Tetapi budidaya Gabbard tidak hanya dipromosikan secara gila-gilaan ke tingkat ke-9 Kaisar Dewa, tetapi bahkan kekuatan tempur tingkat bintang meningkat berkali-kali lipat. Sungguh luar biasa. Sua-sua. Saat ini, daging dan darah keturunan dewa primitif berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke teratai. Di atas teratai, tubuh keturunan dewa primitif muncul kembali dan dibangkitkan. Tapi di matanya, masih dengan ketakutan. Kalau di tempat lain, dia benar-benar mati, terbunuh. Saat ini, meski dibangkitkan, tapi rasa takut yang kental seperti itu, masih ada, dia takut dipukuli oleh Gabbard. Saat ini, mata Gabbard sudah menatap Luming. Muyun, tidak, kamu harus dipanggil Luming. Suara Gabbard terdengar, dengan ketidakpedulian dan penghinaan, melanjutkan, di Elf, kamu tidak ingin menantangku, bukankah kamu membuat perjanjian milenium denganku? Aku harap kamu tidak akan tersingkir secepat ini. Jika kamu bisa temui aku nanti, aku akan membiarkanmu mati dulu. Sekarang Gabbard, dengan rasa percaya diri yang kuat, sepertinya bisa membunuh Luming. Gabbard, kamu mengalahkan jenderal, sudah lupa seberapa cepat aku membunuhmu dan melarikan diri. Luming menyindir. Ini membuat wajah Gabbard dingin, peluang membunuh di matanya terus menyala. Mengingat kejadian terakhir, dia dipenuhi dengan niat membunuh gila untuk Luming. Bagi keluarga malaikat, itu sangat memalukan, yang merupakan noda hidupnya. Dia bersumpah bahwa dia akan membunuh Luming di masa depan, jika tidak, akan sulit untuk menghilangkan rasa malunya. Aku hanya ceroboh. Kali ini, aku akan memotongmu dengan satu tangan. Saluran dingin Gabbard. Bukannya dia terlalu percaya diri, tapi dia yakin. Karena sekarang pencapaian Luming hanyalah 8 tingkat dari Kaisar Dewa. Ya, semua orang dapat melihat bahwa pencapaian Luming hanya 8 tingkat dari Kaisar Dewa. Karena, Luming menampilkan keterampilan meniru yang hebat, meniru adalah nafas berat Kaisar Dewa 8. Imitasi hebat, di antara 3000 seni rahasia kuno, benar-benar misterius. Itu tidak hanya dapat meniru nafas kehidupan asli orang lain, tetapi juga meniru kultivasi, yang hampir tidak terlihat oleh orang luar. Bahkan jika itu adalah keberadaan alam dewa, kita tidak dapat melihat kultivasi khusus Luming. Di hadapan Luming, yang hanya 8 kali Kaisar Dewa, Gabbard memiliki keyakinan kuat bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Luming. Banyak orang melihat Luming. Pada masa itu, banyak orang telah mendengar tentang janji temu antara Putri Jiayun dan rakyat Qianian. Jika kedua orang ini saling berhadapan, itu akan menarik. Sebuah pikiran melintas di benak banyak orang. Kau tidak keberatan jika aku menyentuhmu lagi? Saluran dingin Luming. Tidak ada gunanya mencoba berbicara. Cobalah untuk bertahan hidup. Gabbard berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah keluar dan kembali ke teratai. Teratainya naik 1 kaki menjadi 4 kaki. Pada saat ini, 2 bunga teratai lagi terbang ke medan pertempuran.
Salah satunya adalah Luming. Akhirnya giliranku. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Sekarang giliran Luming. Mari kita lihat seberapa kuat dia. Luming adalah tabu. Kekuatan bertarungnya sama sekali tidak lemah. Dia diperkirakan memiliki 10 bintang. Apakah tabu benar-benar begitu kuat? Seharusnya tidak buruk, tapi sulit mencapai 11 bintang. Beberapa orang sedang berbicara. Tidak, kekuatan bertarung pria ini, mungkin dia benar-benar memiliki 11 bintang. Kamu tidak boleh ceroboh. Pada saat ini, Tian Jiao, seorang anggota keluarga Tianren, membuka mulutnya, dan itu adalah ribuan gunung Yechu. 4.400. Hati semua orang kaget melihat ke gunung 1000 Yechu. Yechu Qianyu adalah putra surga. Bukan masalah kecil jika seorang putra surga berbicara secara langsung. Apakah Yechu Qianyu bertengkar dengan Luming? Apakah Luming benar-benar sangat kuat? Banyak orang terkejut. Yelusika, kamu tidak boleh membenci musuh. Jalan Yechu Qianyu. Ya, lawan Luming kali ini juga adalah keluarga Tianren, dan merupakan puncak Tianjiao dari keluarga Tianren. Kedua pria itu bergerak dan terbang ke platform pertempuran dan berdiri berhadapan satu sama lain. Tuanku, jangan khawatir, aku akan mengalahkannya. Yalfsike mengangguk, matanya setajam pedang, dan menatap Luming. Zizizi. Di tubuhnya, ada gumpalan petir putih bersih menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan hukuman. Kaisar sendiri membuka mulutnya. Yalfsike, tentu saja, tidak berani gegabah dan membenci Luming. Sejak awal, dia menggunakan kekuatan hukuman surga. Kekuatan hukuman terus-menerus terjalin dan dipadatkan di sekitar tubuh Yelusike, dan akhirnya berubah menjadi Goshao. Orang yang berbeda memiliki penggunaan yang berbeda dari 4 kekuatan surgawi yang paling kuat. Penggunaan setiap orang berbeda. Penggunaan pria ini berbeda dari yang lain. Dia mengubah kekuatan hukuman menjadi elang dan menutupi seluruh tubuhnya. Sua. Sayap Goshok satu kipas, menuju Luming untuk membunuh dan pergi. Angin bertiup, dan kekosongan pecah. Kemarahan udara menekan ke arah Luming. Ledakan. Telapak tangan Luming kosong dan memegang. Pistol panjang mengembun, dan pistol menusuk keluar. Itu bertabrakan dengan cakar elang. Raungan sengit, senjata dan kilat menyapu semua sisi, dan kemudian dua sosok kembali dengan cepat. Langkah ini dibagi rata. Apa? Di tempat kejadian, sebagian besar murid menyusut, menunjukkan keterkejutan. Mereka dikejutkan oleh kekuatan bertarung Luming. Baru saja, apa yang diungkapkan Luming memang budidaya Kaisar Dewa 8 kali lipat. Namun, kultivasi 8 kali lipat dari Kaisar Dewa benar-benar memblokir serangan Yelusike, yang sangat mengerikan. Karena kita semua telah melihat bahwa kekuatan tempur Jerusika telah mencapai 9 bintang. Kultivasi Luming lebih rendah dari Yalfsike, dan dia dapat memblokir serangan Yalfsike. Bukankah itu berarti kekuatan tempur Luming telah mencapai 12 bintang? Suara embusan udara terdengar. 12 bintang, itu mengerikan. Kamu tahu, 4 istana surga, total 9 putra dan putri surgawi. Kebanyakan dari mereka hanyalah kekuatan tempur bintang 11. Bukankah untuk mengatakan bahwa dalam Perang Dunia Pertama pada tingkat yang sama, Luming melampaui sebagian besar putra dan putri surga dan tidak terkalahkan? Kekuatan tabu begitu mengerikan. Tidak heran bahkan Yechu Qianyu mengatakan sesuatu untuk mengingatkannya. Anak ini, tidak bisa tinggal. Di luar kota peri, Dewa Tua berbicara. Di mata lamanya, saat ini penuh dengan pembunuhan dingin. Dia adalah raksasa di istana surgawi. Dia telah lama hidup dalam keadaan aslinya. Dia tahu betapa mengerikannya memiliki kekuatan tempur 12 bintang di kerajaan dewa. Selama kamu hidup, kamu mungkin menjadi penguasa pengadilan dewa kuno, atau keberadaan Fei Huang, dan menjadi musuh Tiangong. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang-orang seperti itu. Ya, kali ini, kita harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh. Dewa lain berbicara. Siapa yang akan kamu singkirkan? Mari kita bicarakan setelah aku lulus dulu. Suara dingin terdengar, tentu saja dari Fei Huang. Roh panjang Phoenix terbang berkibar, berdiri di atas teratai hitam, seperti iblis di dalam iblis. Bersenandung. Beberapa master surgawi bersenandung dingin, tetapi untuk Fei Huang, mereka masih cukup takut, tidak banyak bicara. Di atas bunga teratai, pupil Gabert menyusut. 12 kekuatan tempur bintang, Luming, seperti yang diharapkan, memiliki kekuatan tempur 12 bintang. Gabert berbisik, terkejut, tapi tak lama kemudian, kejutan itu berubah menjadi pembunuhan yang lebih kuat.
Lagi pula, dia bertarung dengan Luming dan bertarung dengan sengit. Pada saat itu, dia dikalahkan oleh Luming karena pencapaiannya yang lebih tinggi, dan akhirnya melarikan diri dengan sayap patah. Saat itu, dia menebak bahwa kekuatan tempur Luming adalah 11 atau 12 bintang. Saat ini, dipastikan bahwa meskipun dia terkejut, dia bereaksi dengan cepat. Luming, bahkan jika kamu memiliki 12 kekuatan bintang, aku akan membunuhmu juga. Gabbert minum, masih percaya diri. Di platform pertempuran, Yalfsike sangat terkejut dan menatap Luming dengan cara yang sangat luar biasa. Itu semua kekuatanmu, tidak cukup untuk membunuhku, Luming mencibir. Bunuh kamu cukup. Yalfsike minum dan terus membunuh Siang Luming. Seekor Goshawk, yang sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan hukuman, cakar lebih tajam dari senjata tajam senjata dewa, dan meraih kepala Luming. Wah! Luming mengayunkan tombak panjangnya, dan tombak itu meledak untuk bertarung dengan Yalfsike. Ledakan, ledakan. Kali ini, kedua pria itu bertarung satu sama lain dengan cepat, dan terus-menerus bentrok satu sama lain. Dalam sekejap, mereka melawan lusinan jurus. Namun, itu masih seri. Bunuh, bunuh, bunuh. Yalfsike membunuh mata merah, dan mendorong kekuatan bertarung hingga ekstrim, dan membunuh Luming terus-menerus. Luming juga mendesak kekuatan tempur secara ekstrim dan bertarung dengan pihak lain. Namun, Luming selalu mempertahankan pencapaiannya dalam 8 aspek Kaisar Ilahi. Alasan mengapa dia menyembunyikan pencapaiannya adalah karena dia takut untuk menunjukkan pencapaiannya yang lebih tinggi. Orang-orang di Istana Surga itu takut. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung mengaku kalah. Itu sangat membosankan. Di sini, meskipun kita tidak bisa benar-benar membunuh orang Tianren, kita juga bisa saling melecehkan, bukan? Itu juga dapat merusak moral orang-orang Tianren dan postur tubuh mereka yang tinggi. Dan kemudian Gabbert. Dia ingin melihat ekspresi orang-orang yang ditentukan oleh penampilannya, tetapi akhirnya diserahkan olehnya. Pasti sangat menarik. Segera, kedua pria itu bertarung lebih dari 200 gerakan. Pada saat ini, Luming mulai unggul. Karena setelah beberapa ratus jurus, Yalfsike kehilangan sebagian kekuatannya. Itu telah mempromosikan kekuatan hukuman, dan konsumsinya sangat besar. Kekuatan Luming selalu berada di puncaknya. Yalfsike, itu akan dikalahkan. Kekuatan tabu itu panjang, dan Perang Dunia Pertama di level yang sama memiliki keuntungan besar. Yalfsike menyerah. Bahkan ada yang menyuruh Jurusike mengaku kalah, agar tidak dipermalukan. Mau menyerah, sudah larut. Mata Luming berkilat dan tubuhnya bergerak. Dia tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya dan muncul di belakang Yalfsike. Aurora, aktifkan. Wah! Kemudian, sebuah tombak ditembakkan dan menusuk bidang elitis Yalfsike. Terlalu cepat. Yalfsike sudah lemah, sudah terlambat untuk menghindar. Dan tiannya langsung tertusuk oleh tombak. Ah! Yalfsike menjerit dan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Aku. Yalfsike hampir menyerah. Tapi Luming menamparkan wajah Yalfsike. Dengan retakan, wajah Yalfsike hancur. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan lidah dan tenggorokan Yalfsike, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Akui kekalahan 2 kata, selalu tidak berteriak. 4401. Luming menghancurkan wajah Yalfsike dengan tamparan, dan memaksanya untuk mengembalikan kata mengaku kalah. Kemudian dengan tangan besar, kekuatan dahsyat meletus, menutupi seluruh tubuh Yalfsike. Dengan satu sentuhan, Yalfsike berlutut dan berlutut di depan Luming. Gayung bersambut. Di masa lalu, orang-orang dari keluarga Tianren memperlakukan orang-orang yang menghancurkan tentara langit. Sekarang, Luming kembali dengan cara yang sama, agar orang-orang Tianren bisa merasakan rasa dipermalukan di depan umum. Ini digoreng, Tianren, ini digoreng. Mereka tidak sama dengan pembasmi. Tianren, yang telah menguasai alam semesta selama bertahun-tahun tanpa henti, telah berada di puncak langit, menghadap ke alam semesta dan menganggap makhluk lain di alam semesta sebagai semut. Setiap Tianren, selama mereka keluar, sangat dipuji, dan mereka jarang dihina. Pada saat ini, Tianjiao teratas dari keluarga Tianren berlutut di depan Luming. Makhluk lain selalu berlutut kepada mereka. Kapan mereka akan berlutut ke makhluk lain? Oleh karena itu, ketika hal seperti itu terjadi, toleransi mereka sangat rendah, dan mentalitas mereka benar-benar hancur. Apa yang kau lakukan, bajingan? Kamu melakukan kejahatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Berhari-hari orang-orang Teran mengaum, mata mereka membelalak, dan mereka sangat marah. Melihat gambar orang-orang Tianren ini, orang-orang dari ras lain, entah bagaimana, merasakan kebahagiaan dan schadenfreude. Namun, Luming menanggapinya dengan tindakan yang lebih keras. Menyentuh. Di bawah tekanan tabu, seluruh tubuh Yao Xike langsung jatuh ke tanah, dan tulangnya bergerak serta memuntahkan darah. Ini seperti berbaring di depan Luming. Kemudian, Luming menginjak wajah Ye Luxike. Ah! Di tempat kejadian, Tianren meraung dan menjadi marah, seolah terbakar amarah. Kali ini, bahkan para dewa di luar, bahkan karakter kelas surga, tidak tahan. Luming, apakah kamu tahu konsekuensi dari mempermalukan orang-orang Tianren kita? Ketika Dewa Tua berbicara, ancamannya sangat jelas. Tapi apakah Luming akan takut? Luming menyipitkan mata satu sama lain dan meremehkan untuk berkata, "Orang tua, kamu pikir aku takut dan mengancamku? Jika aku tidak melakukan ini, kamu akan melepaskannya." Disindir oleh buah merah Luming, bahkan jika Kaisar hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, muridnya menyusut dan kesempatan membunuh dinginnya muncul. Jika tidak ada di sini, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh Luming. Semut Mol yang rendah hati, beraninya kau menyindirnya. Berani secara ekstrim. Namun, pada akhirnya, dia tidak berbicara. Pertama, aku tidak bisa menyelamatkan muka dan bertarung dengan generasi muda. Kedua, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya, karena Luming benar. Jika Luming tidak melakukan ini, keluarga Tianren akan melepaskannya, yang jelas tidak mungkin. Jadi, apa yang ditakuti Luming? Kamu orang dan surga, kamu pikir kamu lebih unggul, tapi aku memberitahumu, di depanku, kamu adalah seekor anjing, mengerti? Kamu harus berbaring untukku. Dengarkan orang-orang di belakang, jika kamu bertemu denganku, kamu akan berbaring seperti anjing. Jika tidak, semuanya akan berakhir seperti ini. Suara Luming menyebar ke seluruh negeri. Gemuruh dan dentuman. Kemarahan, kemarahan ditambah kemarahan. Hampir semua orang Tianren menghembuskan nafas yang kuat, bahkan karakter kelas surgawi, tidak terkendali, meledak dari nafas teror. Aku sangat marah. Bajingan anjing, mati, mati, mati. Aku akan merobeknya. Tianren muda itu, atau Tianren Parubaya, meraung dengan liar dan sangat marah sehingga mereka ingin bergegas dan membuat Luming kejang. Niat membunuh yang mengerikan berkumpul dan melolong di udara, tapi Luming tidak peduli. Dia dan keluarga Tianren telah lama berada dalam situasi tidak pernah mati. Oleh karena itu, dia merasa sangat nyaman untuk marah kepada orang-orang yang menganggap mereka lebih unggul satu sama lain. Dia merasa segar ketika melihat Tianren yang menggelora. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sisi lain tentara Mietian, yang merasa lebih ceria. Penghinaan yang dia terima sebelumnya tersapu bersih. Tampaknya pori-porinya terbuka dan dia merasa sangat nyaman. Mata yang mereka lihat pada Luming berubah. Luming menjadi sangat imut di mata mereka. Menyentuh. Pada saat ini, Luming bergerak lagi. Dia menendangnya dan mengenai kepala Ye Luxike. Dengan keras, kepala Ye Luxike meledak dan jatuh di tempat. Tentu saja, itu tidak akan benar-benar jatuh di sini. Mayat Ye Luxike berubah menjadi cahaya dan terbang kembali ke teratai, lalu memadat lagi. Jerusika dibangkitkan. Namun, nafasnya sedikit lemah, dan lihatlah mata Luming, penuh ketakutan. Dia sudah takut pada Luming dan memiliki hati iblis. Orang ini, dia punya 12 bintang. Beberapa dari mereka sudah tenang, seperti Ye Chutianji. Saat ini, saat kamu cuma menatap Luming, kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Di alam semesta, ada terlalu banyak orang yang bisa menandingi kekuatan tempur 12 bintangnya. Sebelum memasuki kota abadi Taisang, dia mengira hanya Ye Ling Hongye yang bisa menjadi lawannya di alam semesta. Dia merasa jumlahnya terlalu banyak. Yang dia inginkan adalah tak terkalahkan di alam semesta, dan penindasan suatu zaman. Setelah itu, si Yanxing lainnya berlari keluar. Tanpa diduga, dia juga memiliki kekuatan tempur bintang 12, yang tidak lebih lemah darinya, yang membuatnya sangat marah. Tapi sekarang, kekuatan tempur Luming memiliki 12 bintang. Meskipun Luming hanya memiliki kultivasi Kaisar Dewa 8 kali lipat, tidak sulit untuk membuat terobosan selama kamu memberikan sedikit waktu. Saat itu, Luming tidak lebih lemah dari keberadaannya. Ini terlalu banyak, dia tidak tahan, dia harus menyingkirkan beberapa. Dia berpikir bahwa dia sedang merencanakan bagaimana menyingkirkan Luming setelah dia meninggalkan kota Taisangxian. Dia sebaiknya menyingkirkan si Yanxing.
Di mata yang dingin dan membunuh, Luming kembali ke teratai. Di bawah kakinya, rimpang teratai dengan cepat naik setinggi 4 kaki. Setelah Luming, permainan dilanjutkan. Ada 36.000 orang, yang berarti 18.000 game. Dalam sekejap mata, itu setengah bulan lagi. Selama periode ini, Luming melihat malam yang gelap bangkit, pedang Kaisar 1, Yin Jiuling dan lainnya, semuanya menyelesaikan lawan dengan mudah tanpa tekanan apapun. Kali ini, butuh sebulan penuh sebelum dan sesudah, dan akhirnya berakhir. Dengan demikian, tinggi rimpang teratai mengalami perubahan yang signifikan. Di antara mereka, rimpang teratai 18.000 orang menjadi 4 sang, dan rimpang teratai 18.000 orang menjadi 2 sang. Luming dan yang lainnya, berdiri di atas 4 teratai tinggi Zhang, dapat mengabaikan kedua teratai tinggi Zhang itu. Mereka yang berada di atas teratai, yang tingginya 2 kaki, perlu memandang mereka, yang telah menginspirasi semangat juang banyak orang. 4402. Aku masih punya kesempatan, aku akan membunuhnya. Kegagalan sementara bukanlah apa-apa. Cepat atau lambat aku akan berdiri di atas dan memandang rendah orang lain. Di atas teratai setinggi 2 kaki, banyak orang meraung di dalam hati dan bersumpah secara diam-diam. Semua orang ingin berdiri tegak dan memandang rendah orang lain. Bunga teratai ini sepertinya membedakan yang tinggi dari yang rendah. Dan mereka yang berdiri di atas teratai, yang tingginya 4 kaki, tidak berani gegabah, dan diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka harus terus menang, karena begitu mereka gagal, orang lain akan muncul di kepala mereka dan memandang rendah mereka, dan mereka akan melakukannya. Memandang orang lain. Hanya naik turunnya bunga teratai yang sederhana akan benar-benar merangsang semangat juang di hati orang-orang. Segera, babak kedua, dimulai. 2 bunga teratai dengan 4 akar panjang sang terbang menuju platform pertempuran. Hal pertama yang harus dimulai adalah area setinggi 4 kaki. Secara umum, ini adalah 4 teratai Zhang vs. 4 teratai Zhang, dan orang-orang di teratai tinggi yang sama bertarung. Kecuali itu adalah kasus khusus, akan ada ketinggian yang berbeda dari pertempuran teratai. Oh, itu gelembung. Luming tergerak. Tak disangka, game pertama babak kedua, giliran bubble. Dan lawan gelembung juga adalah Tianjiao muda dari keluarga Tianren. Dia adalah tikus roh ruang waktu. Dia terlihat bagus. Tianren Tianjiao sangat bangga. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya dan melihat gelembung itu dengan ringan. Setelah mengomentari gelembung tersebut, dia berkata, "Kamu mengaku kalah. Aku tidak ingin menggertak wanita, terutama wanita cantik." Dia memiliki modal kepercayaan diri, karena dia juga merupakan puncak Tianjiao di keluarga Tianren itu memiliki 10 bintang. Itu hanya di bawah 9 putra surga. Space Time Spirit Mouse, meski mampu mengendalikan ruang dan waktu, memiliki bakat yang kuat, namun tetap tidak ada di matanya. Kau ingin aku menyerah? Gelembung terkejut. Ya, cepat mengaku kalah, agar tidak menghina dirimu sendiri. Keluarga Tianren, Jalan Tianjiao. Jika pihak lain bukan wanita, tetapi juga klan tikus roh ruang dan waktu, itu dapat dianggap sebagai sisi istana surgawi, dan dia akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. Jika orang yang menghancurkan pasukan surga, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, dan tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. Di tempat kejadian, sebagian besar orang Tianren juga terlihat santai dan tenang, dan berpikir bahwa kompetisi ini pasti akan menang. Namun, ada beberapa hari, wajahnya sedikit jelek. Seperti kamu Chu Tianji, kamu Chu Qian Yue, Del. Tapi mereka telah bermain dengan gelembung, atau melihat tangan gelembung, dan mengetahui kekuatan gelembung. Ini adalah kekuatan bintang 11 yang nyata. Itu juga merupakan kekuatan ruang dan waktu, yang sangat sulit untuk dijerat. Ini bukan lelucon, tidak memalukan bahwa Tianjiao dari keluarga Tianren di medan perang harus mengaku kalah. Kamu Hanlin, kamu menyerah. Ye Chu Qianyu membuka mulutnya. Apa? Tianjiao, keluarga Tianren di platform pertempuran, bernama Ye Hanlin. Ketika dia mendengar kata-kata Ye Chu Qianyu, dia bingung. Tidak hanya dia, tetapi juga orang-orang Tianren lainnya, juga bingung. Ye Chu Qianyu, benar-benar membiarkan Ye Hanlin mengaku kalah. Apa yang sedang terjadi? Kepala Ye Chu Qianyu tidak normal. Lihat kamu Hanlin Leng di sana, kamu Chu Qianyu diam-diam khawatir. Tapi dia tahu gelembung itu adalah sisi Luming. Begitu dia mulai, Ye Hanlin mungkin akan dipermalukan lagi. Lebih baik mengaku kalah daripada dipermalukan. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu menyerah. Menyerahlah sekarang. Jalan Ye Chu Qianyu. Menyerahlah, itu tidak mungkin.
Ye Hanlin langsung menggelengkan kepalanya dan menolak, berkata, Kaisar, meskipun kamu adalah kaisar, kamu tidak bisa membiarkanku mengakui kekalahan dengan santai. Jangan khawatir, ini hanya masalah menangkap tikus roh ruang waktu. Kamu bukan lawannya. Wajah Ye Chuqianyue tenggelam. Apa? Kali ini, orang-orang di tempat kejadian bahkan lebih terkejut. Apa yang Ye Chuqianyue katakan? Ye Hanlin, bukan lawan gelembung. Ye Hanlin, tapi dia memiliki kekuatan tempur bintang 10. Apakah gelembung juga memiliki kekuatan tempur bintang 10? Bahkan lebih baik. Mustahil. Sejauh yang mereka tahu, tidak ada yang memiliki kekuatan tempur bintang 10, dan yang terkuat hanya kekuatan tempur bintang 9. Ye Hanlin, apakah itu lawan gelembung? Reaksi pertama banyak orang adalah tidak percaya. Ye Hanlin sendiri, tidak percaya. Pura surga, tolong percayalah pada kekuatanku, aku cukup percaya diri dengan kekuatanku sendiri, permainan ini, aku akan menang. Saat suara itu turun, Ye Hanlin langsung bergegas ke gelembung dan melancarkan serangan, tidak memberi Ye Chuqianyue kesempatan untuk berbicara. Orang bodoh ini, Ye Chuqianyue marah. Pada saat ini, gelembung juga mulai, sepasang tangan kecil menekan dengan lembut, kosong seperti gelombang yang terisi, seperti cermin, menuju tekanan Ye Hanlin masa lalu. Kecepatan Ye Hanlin melambat tajam, tubuhnya sepertinya terjebak dalam lumpur, oleh perlawanan yang hebat. Kekuatan pemusnahan surga, hancurkan untukku. Ye Hanlin minum, dan kekuatan pemusnahan surga pecah dan terkondensasi menjadi pedang. Dia memotong ke segala arah untuk menerobos kekuatan ruang dan waktu. Dapat melanjutkan, gelembung hari ini, kekuatan tempur sepenuhnya mencapai 12 bintang. Alisnya bersinar, mendorong dua karakter asli Tiongkok kuno, mendorong kekuatan ruang dan waktu secara ekstrim. Meskipun kekuatan pemusnahan Ye Hanlin sangat kuat, ia tidak dapat menembus kekuatan ruang dan waktu. Ruang tempat dia bisa bergerak terus-menerus dikompresi. Ke segala arah, kekuatan ruang dan waktu yang kuat terus menekan Ye Hanlin. Sial, bagaimana bisa? Ye Hanlin menyerang dengan gila-gilaan dan berteriak pada saat yang bersamaan. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gelembung itu begitu mengerikan dan kekuatan ruang dan waktu begitu kuat sehingga kekuatan pemusnahannya pun tidak dapat dipatahkan. Di masa lalu, ruang dan waktu pun bisa dihancurkan. Sekarang, itu tidak berhasil. Ini juga menunjukkan bahwa jika tidak ada kekuatan yang tak terkalahkan, itu tergantung pada orang yang menggunakannya. Ketika kuantitas gaya tingkat rendah mencapai tingkat tertentu, ia masih dapat menekan gaya tingkat tinggi. Di tempat kejadian, orang lain juga tercengang. Selama kamu tidak bodoh, kamu dapat melihat bahwa Ye Hanlin benar-benar jatuh dan bukan lawan gelembung. Sekarang mereka akhirnya tahu kenapa Ye Chuqianyue meminta Ye Hanlin untuk menyerah. Itu karena Ye Hanlin bukan lawan Bubble. Ye Chuqianyue demi Ye Hanlin. Sayangnya, kamu Hanlin pada awalnya tidak percaya pada Ye Chuqianyue, tapi sekarang dia menyesal sudah terlambat. Tekan aku. Gelembung minuman Jiao, tangan tiba-tiba menekan, kekuatan tekanan ruang waktu gila satu sama lain. Puff. Ye Hanlin batuk darah dan tidak bisa menahannya. Bahkan pedangnya, yang diringkas oleh kekuatan pemusnahan surga, menjadi redup dan kemudian roboh. Kemudian, kekuatan ruang dan waktu membungkus Ye Hanlin, sehingga dia tidak bisa bergerak. Pergilah. Dengan gelombang gelembung, tubuh Ye Hanlin langsung terbang keluar dari platform pertempuran. Bubble tidak membunuh satu sama lain, atau sengaja mempermalukan satu sama lain, meskipun dia menginginkannya. Tapi bagaimanapun, gelembung memiliki beberapa keberatan. Kita harus khawatir tentang tikus roh ruang waktu. Jika kita melakukan terlalu banyak, itu akan sangat berbahaya bagi tikus roh ruang waktu. 4403. Jika kamu terbang keluar dari platform pertempuran, kamu kalah. Ye Hanlin terbang kembali ke teratai, dan teratai itu terbang kembali ke posisi semula. Ketinggian mulai turun dari 4 kaki menjadi 3 kaki. Dan gelembung itu, dari ketinggian 4 sang, naik menjadi 10.000 kaki, menghadap semua orang untuk sementara. Tikus roh ruang dan waktu terkutuk, aku ingin kamu membunuh pintunya, bunuh pintunya. Ye Hanlin terus mengaum di dalam hatinya. Dia marah. Meski gelembung tersebut tidak sengaja mempermalukannya, namun dipadukan dengan penampilannya sendiri, tetap saja sangat memalukan. Pada awalnya, dia sangat percaya diri. Begitu dia muncul, dia memanggil Pao-Pao untuk mengaku kalah. Dia yakin untuk menang. Belakangan, Ye Chuqianyue membiarkannya mengaku kalah, dia tidak setuju, masih berpikir makan gelembung, tangan langsung yang sangat menentukan, akibatnya, mudah dikalahkan oleh gelembung. Sebelum dan sesudah kontras, adalah wajah buah merah.
Tapi atau dia mengirim wajahnya untuk memperebutkan gelembung, yang lain tidak bisa menarik. Oleh karena itu, meski Bubble tidak sengaja mempermalukannya, namun ia tetap penuh kebencian terhadap Bubble tersebut. Jika Pau-Pau dikalahkan olehnya, apakah dia akan kehilangan muka? Namun, pada saat ini, dua bunga teratai lagi terbang ke medan pertempuran. Kompetisi, untuk melanjutkan, adalah kontes antara 4 sang. Pemenangnya, akar teratai, naik setinggi 5 kaki, dan yang kalah, akar teratai, jatuh ke belakang setinggi 3 kaki. Game, 1 demi 1. Xian Yanxing, Qiuyue dan semuanya mencoba satu persatu. Lawan mereka tidak terlalu kuat. Mereka semua mengalahkan mereka dengan mudah. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melihat Ling Yuwei. Dia mengambil setetes air mata abadi 5 elemen, dan dia juga mendapatkan evolusi sempurna. Kekuatannya tak terduga, dan dia dengan mudah mengalahkan lawannya. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam akan menatap Lu Ming, tetapi ketika mata Lu Ming menoleh padanya, dia dengan cepat mengubah matanya, dan wajahnya tanpa ekspresi. Lu Ming tersenyum pahit. Dia menghancurkan hati wanita lain, tetapi dia tidak bermaksud demikian. Xian Yanxing, Qiuyue, dan tidak bertemu lawan yang terlalu kuat, akar teratai berhasil ditingkatkan menjadi setinggi 5 sang. Namun, keberuntungan Yeling, meski tidak terlalu bagus, bertemu lawan yang kuat. Gabert. Ya, kebetulan Yeling bertemu Gabert di babak kedua. Orang yang menghancurkan pasukan surga, sangat baik, aku akan membiarkanmu mati dengan sangat jelek. Gabert mencibir. 12 sayap emas terbentang, dan cahaya kemasan tampak mendidih. Omong kosong, lakukan. Yeling tidak ingin berbicara omong kosong dengan Gabert, jadi dia mengambil tembakan langsung dan mengubahnya menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Membunuh. Gabert juga minum, cahaya kemasan, memadatkan pedang emas, memotong Yeling. Dua lampu pedang yang indah bertemu di udara, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tempat di mana cahaya pedang berpotongan seperti ledakan matahari. Roh pedang tak berujung menyebar ke segala arah dan meninggalkan banyak bekas pedang halus di platform pertempuran. Namun, bekas pedang ini segera menghilang. Tampaknya platform ini memiliki fungsi penyembuhan sendiri, dan secara otomatis dapat memperbaiki celah atau jejak. Dalam cahaya pedang, sesosok mundur ratusan meter. Ini Yeling. Dan Gabert, dia tidak bergerak. Dalam konfrontasi barusan, Yeling jatuh melawan arah angin. Bahkan Lu Ming terkejut. Gabert ini, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat bahkan Yeling bukanlah lawan. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Baru saja memasuki lantai 2 kota Taisangxian, Lu Ming bertemu dengan Gabert. Saat itu, kekuatan bertarungnya hanya 6 bintang. Sekarang, itu sangat mengerikan. Tahukah kamu, kekuatan tempur Yeling telah mencapai batas 9 bintang, dan kemampuan Gabert untuk menekan Yeling sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai 10 bintang. Ini dekat dengan kekuatan Juang Kaisar dan putrinya, yang benar-benar luar biasa. Tidak banyak dewa di seluruh alam semesta. Bagus. Orang-orang malaikat itu melihat, bukan dari tepuk tangan meriah, sangat heboh. Jenius menghancurkan tentara surgawi, mati untukku. Gabert sangat bersemangat, dan dia banyak minum dan terus membunuh Yeling. Kong. Tubuh Yeling menyebarkan suara pedang, dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke arah lain. Tabrakan frontal, bukan lawan Gabert, lalu hanya menggunakan cara berenang, perlahan memakan kekuatan pihak lain. 1 bintang lebih tinggi bukanlah taruhan yang pasti. Mereka yang 1 bintang lebih rendah tidak akan kalah. Dalam keadaan tertentu, masih mungkin untuk dibatalkan. Tentu saja, tabrakan frontal, kekuatan tempur 1 bintang lebih tinggi, yang pasti akan menempati keuntungan keseluruhan. Oleh karena itu, Yeling tidak bertabrakan satu sama lain. Jika konsumsi energi kekuatan satu sama lain, dia bukan tanpa kemungkinan kemenangan. Naif mencoba berurusan denganku dengan cara ini, penghakiman cahaya. Gabert berteriak, cahayanya meledak, dan salib besar keluar dari langit. Lu Ming melihatnya dalam perang dengan Gabert. Gabert mempraktikkan 1 jenis kekuatan suci, tetapi dia menyadari 2 jenis seni rahasia asli. Cahaya suci yang menilai salib ini adalah salah satu rahasia aslinya. Tapi saat itu warnanya putih bersih, sekarang emas, dan kekuatannya lebih mengerikan dari saat itu. Salib emas, tergantung di udara, memancarkan cahaya cemerlang, menutupi setiap sudut platform pertempuran. Kemudian, dari salib cahaya, seberkas cahaya terbang keluar. Sinar ini, lebih tajam dari pedang paling tajam, membunuh Yeling.
Meskipun kecepatan Yeling sangat cepat, dan dia terus berkedip di platform pertempuran, pancaran cahaya dari salib cahaya suci terlalu banyak, padat dan menutupi seluruh platform pertempuran, yang sulit dihitung. Lagi pula, Yeling sulit dihindari, dan hanya bisa melawan dengan pedang. Kong, kong, kong. Suara pedang bertarung terus terdengar, dan dalam sekejap mata, puluhan kali. Setelah puluhan pukulan, cahaya pedang Yeling tiba-tiba bergetar dan runtuh. Tubuhnya muncul dan mundur tiba-tiba. Ada lubang darah di dadanya, yang transparan dari depan ke belakang. Itu jelas dipatahkan oleh sinar cahaya di salib cahaya suci. Mati untukku. Gabert minum, terus mengendalikan salib cahaya, lebih banyak sinar, ke arah Yeling. Yeling tidak mau memikirkannya. Dia berbalik dan pergi dan bergegas keluar platform pertempuran. Dia menyerah melawan dan harus mengakui kekalahan. Kamu harus mati sekali. Gabert minum dingin, membunuh dingin. Dia tidak akan membiarkan Yeling melarikan diri dari platform pertempuran dengan mudah. Kali ini, dia ingin membuat reputasi menyeluruh dan disukai oleh tokoh-tokoh hebat di Tiamong. Sejak saat itu, dia akan menjadi inti dari Tiamong. Inilah tujuannya. Dan setiap lawannya akan menjadi batu loncatannya, terutama Yeling yang bangga menghancurkan pasukan surga. Dan pedang merah muncul di alisnya. Ini adalah rahasia asli kedua Gabert, Sangsi Cahaya Suci. Wah! Cahaya pedang merah darah, menuju duri daun Ling di masa lalu. 4404. Sangsi Cahaya Suci adalah rahasia asli Gabert kedua, yang lebih kuat dari yang pertama. Pedang panjang Sangsi, merah darah, bercampur dalam berkas cahaya lengkap, menusuk alis Yeling dengan kecepatan yang mencengangkan. Yeling sudah terluka, dan untuk menjaga dari serangan salib cahaya suci, dia tidak bisa menghindari Sangsi pedang panjang. Puff! Pedang itu menembus alis Yeling dan membunuh Luming. Untungnya, ini adalah area yang dicakup oleh kota abadi Taisang. Ada teratai aneh yang harus dilindungi dan dihidupkan kembali. Yeling segera bangkit kembali dengan teratai, tetapi wajahnya agak jelek dan napasnya lemah. Alih-alih menatap Yeling, Gabert menunjuk Luming dengan pedang panjang Sangsi. Suara dingin terdengar, Luming, segera, giliranmu. Inilah tepatnya yang ingin kuberikan padamu. Luming menjawab dengan dingin. Haha. Gabert tertawa beberapa kali, melangkah keluar dan kembali ke teratai. Rimpang penyulingannya dinaikkan menjadi 5 sang. Permainan berlanjut. Setelah beberapa waktu, giliran Luming. Namun, lawan Luming kali ini sangat lemah. Dia bukan orang surga, tapi keluarga besar. Dia adalah pria yang kuat, dengan 9 dewa berat dan kekuatan tempur bintang 5. Kekuatan seperti itu, di dunia dewa dan kaisar, dianggap sebagai yang teratas, tetapi dibandingkan dengan Luming, orang seperti itu terlalu jauh. Di hadapan Luming, dia tidak berani bertarung sama sekali, dan langsung mengaku kalah. Luming memenangkan kemenangan dengan mudah, dan akar teratai di bawah kaki Luming juga mencapai 5 sang. Setelah kompetisi, hanya sedikit yang menarik minat Luming. Ini semua adalah pertandingan antara Tianjiao teratas. Salah satunya adalah pedang Kaisar 1. Kaisar Jianyi adalah Tianjiao teratas dalam daftar alam semesta Tianjiao. Tianjiao ini menempati peringkat nomor 15 dalam daftar Tianjiao alam semesta. Tidak diragukan lagi, dia adalah Tianjiao top dengan kekuatan tempur NINESTAR. Tapi di hadapan pedang Kaisar, dia terbunuh oleh pedang Kaisar. Ya, itu hanya pedang. 15 Tianjiao teratas dalam daftar alam semesta Tianjiao terbunuh. Ini mengejutkan orang pada saat yang sama, tetapi juga pedang Kaisar seseorang, dengan tegas dalam pikiran. Kaisar Jianyi, tidak ada yang pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Namun, dia sangat luar biasa sehingga dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 130 tempat terakhir. Ini juga membuat orang tahu dengan jelas, kali ini selain para master berbakat di permukaan, ada banyak kuda hitam. Usai lomba setinggi 4 kaki, giliran bertanding di area setinggi 2 kaki. Di babak kedua juga digelar 18.000 pertandingan, dan butuh waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikan semua pertandingan. Setelah perbandingan ini, pemandangannya banyak berubah. Ada lebih banyak area dengan ketinggian berbeda. Ini terutama dibagi menjadi 3 wilayah. Paling tinggi, akar teratai mencapai 5 zang, ada 9.000 orang. 4 kaki, tidak. Rimpang teratai sebanyak 3 zang, jumlah terbanyak, mencapai 18.000 orang. Tingginya 2 kaki, 0. 9.000 orang setinggi 10 kaki. Di 2 babak pertama, tidak ada yang benar-benar tersingkir, namun dari babak ketiga, beberapa orang akan tersingkir.
Di daerah Jiuhizang, setengah dari makhluk itu ditakdirkan untuk dimusnahkan. Hal ini membuat orang-orang di area satu Zhang memiliki rasa perang yang kuat dan menunjukkan tekad mereka untuk berperang sampai mati. Secara khusus, beberapa orang yang berpikir bahwa bakatnya kuat, tetapi kurang beruntung di 2 putaran sebelumnya, bahkan lebih siap untuk dibunuh. Segera, babak ketiga, itu dimulai. Babak ini sebenarnya dimulai dari area 10 kaki. 2 bunga teratai terbang ke peron dan memulai putaran ketiga kompetisi. Namun, Luming tidak tertarik menonton. Tidak ada master yang kuat di area 10 kaki. Sekalipun ada kesialan, tapi 2 kesialan berturut-turut, bertemu lawan yang sangat kuat, sangat sedikit. Ada beberapa orang yang bisa menarik perhatian Luming. Luming duduk di atas teratai dan menutup matanya. Dia bermeditasi pada seni rahasia, berharap untuk memahami jenis kedua dari seni rahasianya sendiri. Dapat dibayangkan bahwa jika dia ingin menerobos alam Tuhan dan alam Tuhan, dia juga harus memahami seni rahasianya sendiri, dan itu adalah keterampilan rahasia yang lebih kuat, sehingga dapat menembus kemacetan dan menerobos ke alam ilahi. Dia tidak ingin membuang waktu. Setelah 7 atau 8 hari, rimpang teratai mencapai luas 10 kaki, dan kompetisi berakhir. Di antara mereka, 4.500 orang gagal, dan akar teratai hilang sama sekali, yang menunjukkan kegagalan total. Meskipun orang yang terbunuh dibangkitkan, mereka juga dikirim keluar dari perisai cahaya untuk tinggal bersama mereka yang menonton perang. Selain itu, 4.500 orang naik menjadi 20 Zhang. Kemudian, giliran 3 wilayah Zhang, Luming masih tidak membuka matanya untuk menyaksikan perang dan terus mengerti. Ada 18.000 orang di daerah Sanzang. Butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menyelesaikannya. Di antara mereka, 9.000 orang dinaikkan ke daerah Xizang, dan 9.000 orang lainnya diturunkan ke daerah Erzang. Akhirnya, giliran kompetisi area 5 Zhang, kali ini, Luming membuka matanya dan mulai mengamati. Meskipun dia sekarang memiliki kepercayaan diri yang cukup, tetapi juga tidak bisa dianggap enteng, dia ingin melihat apakah ada tuan yang tersembunyi, dapat menjadi ancaman baginya. Game, 1 demi 1. Babak ini, Qiuyue dan Dan sama-sama bertemu lawan yang kuat. Di antara mereka, lawan Qiuyue adalah Tian Jiao, yang memiliki kekuatan tempur bintang 10, dan juga merupakan keluarga Tianren. Tapi kali ini, Ye Chuqianyu langsung menyuruh keluarga Tianren Tian Jiao untuk mengaku kalah. Dengan gelembung sebelumnya, meskipun hati Tianren Tian Jiao sangat enggan, tetapi tetap mengaku kalah. Apakah bulan musim gugur sekuat gelembung? Banyak orang mengingat bulan musim gugur dengan kuat. Lawan Dandan adalah pria kuat dengan kekuatan tempur NINESTAR, yang dengan mudah dikalahkan oleh Dandan. Di puncak kehidupan, ada juga beberapa yang sangat kuat. Di antara mereka, ada juga yang paling sombong. Tentu saja, beberapa iblis Tian Jiao tingkat atas dari generasi Parubaya telah memasuki alam Tuhan. Namun ada juga sebagian orang yang sombong dan menindas pencapaiannya, yang tidak pernah menembus, atau yang karena berbagai alasan gagal menerobos. Kekuatan tempur mereka juga sangat mengerikan. Bagaimanapun, mereka sudah lama berlatih. Beberapa orang telah berlatih selama hampir 1 tahun bintang. Oleh karena itu, Luming tidak akan meremehkannya. Setelah perang ini, Qiuyue dan Dan berhasil menarik perhatian publik. Mereka dikenang dan dianggap hampir bisa masuk 130 besar. Di babak ini, Xian Yanxing dan Ling Yue tidak bertemu lawan yang terlalu kuat. Mereka dipromosikan menjadi Liu Zhang. Keberuntungan Luming tampaknya sangat baik. Lawan yang ditemui di babak ini tidak kuat, dan mereka dengan mudah mengalahkan mereka dan menang. Di babak ini, Mawar Malam yang gelaplah yang membangkitkan minat Luming. Dia bertemu lawan dengan kekuatan tempur bintang 10. Ini adalah roh jahat tingkat atas. Dia juga orang dari pihak tentara penghancur surga. Ketenarannya lebih tinggi dari Yeling. Namun, dengan mudah dikalahkan oleh Mawar Malam. 4405. Malam yang gelap naik dengan mudah mengalahkan kekuatan pertempuran bintang 10 Tian Jiao, yang membangkitkan perhatian dan diskusi semua orang. Bahkan putra surga dan putri surga terkejut dan bermartabat. Dan sosok-sosok besar di kuil surga itu sering menatap Mawar di malam yang gelap. Dengan mudah mengalahkan iblis dengan kekuatan tempur bintang 10, kekuatan tempurnya sendiri, bisa dibayangkan betapa mengerikannya, sangat mungkin, dengan kekuatan tempur bintang 11. Tahukah kamu, kebanyakan dari mereka hanyalah kekuatan tempur bintang 11. Kekuatan tempur ini sebanding dengan Kaisar. Ada gelembung sebelumnya, yang jelas merupakan kekuatan tempur bintang 11. Belakangan, bulan musim gugur muncul. Ye Chuqianyu langsung memanggil Tian Jiao, kekuatan tempur keluarga Tianren bintang 10, untuk mengaku kalah.
Diduga ia memiliki kekuatan tempur bintang 11. Dengan mawar malam sekarang, ada 3. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu akan berubah? Di masa lalu, putra dan putri surga, yang memiliki kekuatan tempur bintang 11, tidak diragukan lagi adalah penguasa generasinya. Sulit menemukan kecocokan untuk seluruh alam semesta. Tapi sekarang, ada 3. Entah berapa banyak orang yang tidak memberikan permainan penuh, tetapi juga kekuatan tersembunyi. Misalnya, dan Dijianyi dengan mudah mengalahkan keberadaan kekuatan tempur bintang 9. Sulit ditebak seberapa kuat kekuatan tempurnya. Selain itu, tidak diketahui apakah kekuatan tempur Gabert sudah mencapai batasnya. Ini tidak terpikirkan di masa lalu. Selama beberapa hari, wajah orang-orang sangat muram. Ini bukan fenomena yang baik untuk Tianren. Kesombongan semua suku dan kekuatan besar begitu dahsyat hingga bisa disamakan dengan anak langit. Artinya, ketika kelompok orang ini tumbuh ke puncak, kelompok Tianren ini tidak dapat mengintimidasi semua pihak. Mereka memiliki saingan. Ini akan sangat mengancam kekuasaan surga dan manusia. Jika setiap generasi seperti ini, cepat atau lambat akan ada kekuatan yang bisa menandingi istana surgawi. Tidak, hal-hal seperti itu, istana surga, atau orang-orang surgawi, sama sekali tidak boleh muncul. Kecuali itu bekerja untuk mereka. Beberapa dewa, bahkan tingkat Tianren dari Tianzun, memindai mata mereka dan mengingat Tianjiao tingkat atas ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Babak ketiga membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk diselesaikan. Setelah putaran ini, ada 4.500 orang lebih sedikit dari sebelumnya, dan hanya tersisa 31.500 orang. 31.500 orang ini terutama dibagi menjadi 3 wilayah. Ada 4.500 orang di kawasan rimpang teratai setinggi 6 zang. Rimpang teratai tingginya 4 zang, jumlah orangnya 13.500. Rimpang teratai tingginya 2 zang, jumlah penduduknya juga 13.500. Kesenjangan di antara mereka semakin besar dan besar. 3 area, yang masing-masing 2 kaki lebih tinggi dari yang lain. Dan kemudian, babak ketiga dimulai. Babak ini dimulai dari area Erzang. Pada akhir kompetisi, 6.750 orang dikurangi menjadi setinggi 1 kaki. 6.750 orang lainnya naik ke ketinggian 3 kaki. Kemudian, keempat area Zhang mulai bertanding. Setelah selesai, 6.750 orang turun menjadi 3 kaki. Dengan cara ini, jumlah orang di distrik Sanzang telah mencapai 13.500, dan 6.750 orang lainnya telah ditingkatkan ke Wuzang. Setelah akhir dari area Xizang, itu adalah area Liuzang, di mana Lu Ming berada. Kali ini lawan Lu Ming yang masih belum kuat, tanpa tekanan, meraih kemenangan. Kali ini, Xian Yanxing bertemu dengan Tianjiao yang kuat, dengan 10 bintang. Dia adalah Tianjiao dalam daftar Tianjiao di alam semesta, peringkat 10 besar. Secara alami, pria ini bukanlah lawan Xian Yanxing dan dikalahkan oleh Xian Yanxing. Ini membuat seluruh penonton gempar dan kaget. Ada satu orang lagi yang bisa dibandingkan dengan putra surga. Beberapa orang di Seribu Gunung Yechu mengalami sedikit fluktuasi karena mereka mengetahui kekuatan Xian Yanxing, terutama Tianji Yechu, dan mereka mengetahui teror Xian Yanxing. Adapun kenalan Lu Ming, malam yang gelap naik, Kaisar Jianyi, Yin Jiuling, Del tidak bertemu lawan yang terlalu kuat, dan mereka semua berhasil mengangkat akar teratai 1 zang menjadi 7 zang. Setelah putaran ini, dibagi menjadi 4 zona sesuai ketinggian. Ada 2.250 orang di distrik Qizang. Ada 9.000 orang di daerah Wuzang. Distrik Sanzang memiliki populasi terbesar, dengan 13.500. Ada 6.750 orang di distrik Yizang. 4 wilayah, dibagi menjadi 4 kelas. Lu Ming dan area Qizang mereka secara alami berada di level pertama dan level terkuat. Yeling dan yang lainnya termasuk kelas 2 di daerah Wuzang. Daerah Sanzang termasuk kelas 3. Daerah Yizang termasuk kelas 4. Setelah itu, akan ada lebih banyak nilai dan lebih banyak celah. Segera, babak kelima dimulai. Di babak ini, 3.375 orang lainnya tersingkir. Kemudian giliran daerah Sanzang, dan kemudian daerah Wuzang. Di babak ini, Lu Ming masih belum menemui lawan yang kuat, masih dengan mudah mengalahkan lawan. 9 Wei mengalahkan yang terkenal, tetapi mereka tidak begitu sombong. Setelah babak ini, masih ada 4 kelas. Namun, ada perubahan besar dalam jumlah orang. Hanya ada 1.125 orang yang tersisa di kelas 1 Lu Ming.
Di kategori kedua, ada 5.625 orang. Kemudian, babak ke-6 dimulai. Dengan kompetisi nanti, jumlah putaran semakin banyak, dan nilai yang muncul semakin banyak. Namun, mereka yang berada di bawah kelas tidak memiliki rasa persaingan. Orang dengan kekuatan sejati tidak bisa selalu bernasib buruk. Mereka kalah sepanjang waktu. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang berada di peringkat terakhir untuk bersaing memperebutkan 130 tempat teratas. Hanya mereka dari dua kelas pertama yang kemungkinan akan bersaing untuk 130 besar. Misalnya, Yeling, Tianjiao, yang memiliki kekuatan bertarung bintang 10 saat bertemu gelembung atau bulan musim gugur, berada di kelas 2 dan kemungkinan besar akan bersaing memperebutkan 130 tempat. Setelah itu, tidak banyak orang yang memperhatikan nilai tersebut. Tentunya sesuai aturan, permainan harus dilanjutkan. Hanya saja sebagian orang telah kehilangan akal sehatnya, dan sebagian orang masih berharap untuk naik. Kompetisi, putaran demi putaran. Tentunya di pertandingan nanti akan ada angka ganjil. Misalnya, dari babak ke-6, kelas 1 dan 2 semuanya muncul angka tunggal. Dengan cara ini, singular level kedua akan ditantang dengan singular level pertama. Kemenangan tantangan, level kedua orang tersebut, dapat berhasil dipromosikan ke level pertama. Dengan cara ini, putaran demi putaran. Keberuntungan Luming tiba-tiba pecah. Setelah bertemu dengan kekuatan pertempuran bintang 9 Tianren dari babak pertama, Luming tidak bertemu lawan yang kuat. Akar teratai dipromosikan sepenuhnya. 4.406. 8 Zhang, 9 Zhang, 10 Zhang. Jumlah orang di dua kelas pertama semakin berkurang. Jumlah orang di tingkat pertama telah berubah dari 1.125 menjadi 562, dan kemudian menjadi 281. Jumlah orang di tingkat kedua menjadi semakin sedikit. Ketika jumlah orang di kelas 1 menjadi 70, suara lama berdering lagi. Untuk sampai ke sini, kita perlu mengubah aturan kompetisi. Sekarang aku nyatakan bahwa 70 orang di tingkat pertama telah memasuki 130 tempat untuk mendapat kesempatan terhubung dengan lautan alam semesta. Masih ada 60 orang yang akan dipilih dari level kedua. 60 orang dengan rekor terbaik di level kedua juga akan berhasil terpilih. Setelah memilih 130 tempat, kami akan melakukan perang peringkat khusus. Adapun yang lainnya, semuanya akan tersingkir. Suara lama mengumumkan serangkaian aturan baru, dan kemudian, dari tingkat ketiga, semua orang ditransmisikan dengan paksa. Jelas, orang-orang ini telah disingkirkan. Namun, orang-orang ini tidak memiliki pendapat, hanya menghela nafas. Karena mereka sudah lama mengetahui bahwa sangat sulit bagi mereka untuk bergegas dan masuk ke 130 tempat teratas. Kemudian, pertempuran mobil tingkat kedua dimulai, setiap orang harus bertarung satu sama lain, dan kemudian melihat catatan masing-masing orang. Mereka yang memiliki rekor terbaik dalam perang bisa memasuki 130 tempat. Pertempuran sengit pecah. Kali ini, pertarungan roda berlangsung lebih dari sebulan. Akhirnya, 60 orang menonjol dan dipilih untuk 130 tempat. 60 orang ini semuanya adalah master di antara para master, dan banyak dari mereka memiliki kekuatan tempur bintang 10. Nyatanya, sebagian besar dari 70 orang di kelas 1 memiliki kekuatan tempur bintang 10. Dalam beberapa, tidak di seluruh alam semesta. Misalnya, hampir semua dari 10 besar di alam semesta memiliki kekuatan tempur 10 bintang. Ada juga lebih dari selusin dari mereka yang telah mencapai kapasitas tempur 10 bintang. Tentu saja, jumlah Tianren adalah yang terbesar, dengan setidaknya 60 atau 70 orang dengan kekuatan tempur bintang 10. Selain itu, bangkit di malam yang gelap dan yang lainnya memiliki hampir 100 orang dengan kekuatan tempur bintang 10. Mereka yang memiliki kekuatan tempur bintang 10 hampir dapat mengunci di 130 tempat. Dengan kata lain, hanya ada sekitar 30 tempat yang bisa bersaing untuk mereka yang memiliki kekuatan tempur kurang dari 10 bintang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya persaingan. Yeling memiliki kekuatan tempur ekstrim NINESTAR, dan akhirnya berhasil menembus kuota 130 setelah pertempuran sengit. Dengan cara ini, 130 orang yang memenuhi syarat untuk terhubung dengan lautan alam semesta dan memahami benih asal semuanya dipilih. Tapi permainan belum berakhir. Sebab, saat menghubungkan laut kosmik, lokasi juga sangat penting. Ada hubungan baik dan buruk antara alam semesta dan laut. Di beberapa tempat efeknya pasti lebih baik, di beberapa tempat efeknya pasti lebih buruk. Posisi ini harus kompetitif. 130 tempat, dibagi menjadi 5 level posisi yang berbeda.
Semakin tinggi level posisinya, semakin baik efek menghubungkan lautan alam semesta, semakin cepat kecepatan pemahaman benih asli, semakin besar kemungkinan memadatkan benih asli, dan semakin besar agregasi benih asli. Di antara mereka, level pertama hanya memiliki satu posisi, yang akhirnya diperoleh oleh orang terkuat. Ada 3 posisi di tingkat kedua, dan tempat kedua hingga keempat akan diperoleh. Ada 9 posisi di tingkat ketiga, tempat kelima hingga ke-13 akan dimenangkan. Ada 36 posisi di tingkat keempat. Ada 81 posisi di tingkat kelima. Suara lama, pengenalan detail lagi. 5 tingkat posisi, jika dijumlahkan hanya menjadi 130. Mata banyak orang, cerah, mata menunjukkan cahaya keserakahan. 5 tingkat, mereka semua ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tempat pertama, atau tingkat kedua, tidak boleh boros, tetapi tingkat ketiga dan keempat bisa boros. Dan 130, tidak ada yang menginginkan level kelima. Karena level kelima sudah diatur, bagaimanapun caranya, kamu bisa mendapatkannya. Sifat mapan tidak akan memikirkannya, tetapi menginginkan tingkat yang lebih tinggi. Bukan berarti jika kamu mendapatkan salah satu dari 130 tempat, kamu akan dapat memahami benih aslinya. Tidak, itu tidak mudah. Itu asalnya, keadaan asli bisa mengerti, seberapa sulit. Walaupun hanya bibit asli, itu sangat sulit. Bukan berarti kalau dapat kuota pasti bisa mantap paham bibit aslinya. Beberapa orang masih tidak bisa mengerti. Tetapi mendapatkan tingkat posisi yang lebih baik, efeknya lebih baik, kemungkinan pemahaman akan lebih besar. Sekalipun benih asli keluar, kualitasnya juga tinggi dan rendah, dan benih asli memiliki ukuran yang berbeda. Karena itu, semakin tinggi posisinya, semakin baik. Seperti kamu Cutianji, mata daun merah Yeling meledak dengan sinar yang indah. Tujuan mereka adalah menjadi yang pertama. Dan tujuan surga dan wanita seperti Ye Cukianyu adalah tingkat kedua, 3 tempat. Setiap manusia memiliki tujuannya. Namun, Luming hanya memiliki satu tujuan. Tempat pertama. Bersenandung. Saat ini, medan pertempuran besar bergetar, dan sebuah garis muncul di permukaan platform. Tidak, itu retak. Retakan ini membagi platform pertempuran menjadi 7 bagian. Platform pertempuran terbelah di sepanjang celah, terbagi menjadi 7 bagian, terbang ke segala arah, melayang di udara, dan mulai tumbuh lebih besar. Akhirnya, 7 platform pertempuran muncul di udara. Selanjutnya, 130 dari kalian akan dibagi secara acak menjadi 7 grup, termasuk 4 grup yang terdiri dari 19 orang dan 3 grup yang terdiri dari 18 orang. Kalian masing-masing akan bertarung melawan yang lain di atas panggung. 7 orang dengan rekor terbaik di setiap platform pertempuran akan dipromosikan ke 49 teratas. Suara lama terdengar lagi, menjelaskan aturan permainan selanjutnya. 49 teratas hanyalah 4 level teratas. Dengan kata lain, jika kita bisa memenangkan babak ini, setidaknya kita bisa memasuki 4 level pertama dan melampaui level kelima. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, teratai di bawah kaki orang itu mulai bergerak. Luming terbang ke tengah platform pertempuran, yang dikelilingi oleh 19 orang dan 19 bunga teratai. Ada 19 orang yang saling berkelahi, atau sekitar 6 orang dari satu sama lain. Dan 19 pria di tribun tengah segera saling memandang. Karena selanjutnya, mereka semua adalah lawan, dan mereka harus bertarung satu persatu. Yue, dan Gabar, dan Ye Cukianyu, kebetulan sekali. Mata Luming berkilat dan melihat beberapa kenalan. Ling Yue, Gabar, dan Ye Cukianyu semuanya ada di platform ini. Xian Yanxing, Tiu Yue, Wan Shen, dan lainnya ada di platform lain. 4407. Untungnya, Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shen, dan Pao Pao tidak berada di tahap yang sama. Hahaha, Luming, keberuntunganmu tidak terlalu bagus, kita akhirnya akan cocok, kali ini, aku akan membuatmu sangat sengsara. Gabar tertawa, menatap Luming, matanya dingin, penuh dengan pembunuhan dingin. Memikirkan rasa sakit dari sayap patah terakhir, kebenciannya pada Luming akan meledak. Terakhir kali, dia mematahkan sayapnya dan melarikan diri. Dia terluka parah. Jika dia tidak memenuhi takdir di belakangnya, bakatnya akan mundur. Sepanjang waktu, dia ingin membalaskan dendam Luming Sheng. Sekarang, dia dan Luming akhirnya dibagi menjadi platform pertempuran, dan kesempatannya akhirnya datang. Seseorang di atas panggung harus bertarung satu sama lain. Cepat atau lambat, dia dan Luming akan saling berhadapan. Kesempatannya untuk membalas dendam datang.
Terakhir kali kamu mematahkan sayapmu dan melarikan diri, kali ini, aku sendiri yang akan mematahkan sayapmu. Suara Luming Dao sangat acuh tak acuh dan penuh penghinaan. Ini membuat mata Gabbard semakin dingin. Matanya juga dingin, dan kamu Chu Qianyu. Luming, ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Sepertinya kamu akan mati beberapa kali dalam putaran pertempuran ini. Ye Chu Qianyu membuka mulutnya. Jelas bahwa Gabbard akan membunuhnya sekali, dan dia akan membunuh Luming sekali. Aku sangat percaya diri. Aku harap kamu bisa menjaga kepercayaan diri ini sampai akhir. Luming berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kamu akan melihatnya. Jalan Ye Chu Qianyu. Adapun Ling Yuwei, dia tidak berbicara dari awal sampai akhir, dan sesekali menatap mata Luming, penuh kerumitan. Platform lain juga saling memandang. Secara khusus, orang-orang Tianjun dan orang-orang Tianren penuh dengan bubuk mesiu sebelum pertempuran dimulai. Orang-orang yang menonton perang juga sedang mendiskusikan siapa yang bisa masuk 49 besar, siapa yang bisa masuk 13 besar dan siapa yang bisa masuk 4 besar. Namun, tidak ada yang optimis tentang Luming. Karena prestasi Luming terlalu rendah. Meskipun kekuatan tempur Luming sangat menakutkan, mencapai kekuatan tempur bintang 12, lagi pula, kultivasinya hanya 8 kali lipat dari God Emperor. Bahkan jika itu adalah kekuatan tempur bintang 12, kekuatan keseluruhan Luming setara dengan kekuatan tempur NINESTAR dari Kaisar Dewa. Kebetulan bisa masuk ke 130 tempat, yang merupakan unsur keberuntungan yang besar. Kamu tahu, dari 130 orang, hampir 100 memiliki kekuatan tempur bintang 10. Sekitar 30 lainnya adalah yang memiliki kekuatan tempur NINESTAR. Faktanya, setidaknya ada ratusan orang dengan kekuatan tempur NINESTAR. Ratusan orang, hanya 30 orang yang masuk kuota 130, selain kekuatan, ada unsur keberuntungan. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengira Luming akan berhenti di sini dan tidak dapat memasuki 49 tempat pertama. Awal. Suara tua itu mulai berdering lagi. Kemudian, di platform pertempuran Luming, dua bunga teratai terbang menuju platform pertempuran. Salah satunya adalah Luming. Dan kebetulan, orang lain itu sebenarnya adalah Gabbard. Bahkan Luming sendiri terkejut. Meskipun, dia tahu cepat atau lambat dia akan bertemu Gabbard, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di adegan pertama. Hahaha, Luming, sepertinya Tuhan membantuku. Gabbard tertawa, bergerak, dan jatuh di peron. Benarkah? Apakah kamu yakin Tuhan membantumu? Luming, dengan senyum sinis, melangkah ke atas panggung. Luming, kamu sangat percaya diri. Aku harap kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Kata Gabbard. Jangan khawatir, di mataku, tidak ada kata mengaku kalah. Luming menanggapi dengan ringan. Bagus. Gabbard menunjukkan tatapan ganas. Begitu kata, baik jatuh, tubuhnya bergegas menuju Luming. Di belakangnya, ada 12 sayap malaikat, memancarkan warna kuning keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan mendidih, berubah menjadi 2 lampu emas, dan memotong ke bahu Luming. Dia ingin memotong lengan Luming untuk membalaskan sayapnya yang patah. Namun, sebelum cahaya pedangnya terpotong, Luming menghilang dari tempat asalnya dan muncul di bagian lain platform pertempuran. Kecepatannya terlalu cepat, dia menyerang Gabbard dengan sempurna. Gabbard, gunakan semua kekuatanmu. Jika kamu kalah, kamu harus yakin bahwa kamu kalah. Luming ringan, dalam suaranya, warna penghinaan sangat kuat. Api Gabbard membumbung tinggi, dan cahaya kemasan menyala seperti nyala api kemasan. Penghakiman atas cahaya, hukuman atas cahaya, teriak Gabbard, dan sebuah salib emas muncul di atas tubuhnya. Selain itu, ada pedang berdarah panjang. Pada saat ini, Gabbard akan menjadi tubuh kekuatan tempur, meledak ke puncak, 2 jenis seni rahasia asli, pada saat bersamaan. Kekuatan tempur 10 bintang. Ketika Gabbard mendorong kekuatan bertarungnya ke puncak, dia benar-benar melangkah ke dalam kekuatan tempur 10 bintang. Sebelumnya, dia menggunakan jurus ini untuk membunuh Yeling. Luming, aku akan meledakkanmu menjadi bubuk, bunuh. Gabbard meraung, salib cahaya keemasan, menekan ke arah Luming, dan ribuan berkas cahaya menusuk Luming seperti pedang. Pada saat yang sama, sangsi pedang panjang berwarna merah darah dilepaskan, bercampur dengan ribuan sinar cahaya, menusuk alis Luming. 2 jenis seni rahasia asli, dengan mulus, sangat berbahaya. Namun, Luming terlihat seperti biasa, 2 serangan mendekati. Ketika kedua serangan itu hanya berjarak 10 meter darinya, Luming bergerak. Ledakan. Tubuhnya,
seperti letusan gunung berapi, meletus dengan nafas teror. Kemudian, Luming meledakkan tinjunya, dan kekuatan dahsyat, seperti gunung dan laut, berhembus ke arah depan. Di mana berkas cahaya tersebar. Akhirnya, tinju menghantam pedang panjang Sangsi, yang diguncang dan dihamburkan dengan keras. Tinju itu terus menghantam salib cahaya kemasan, yang juga meledakkan salib cahaya itu. Dengan satu pukulan, semua serangan Galbert tertusuk. Puff! Tubuh Galbert bergetar hebat, mundur ke belakang dan batuk darah di mulutnya. Galbert mengeluarkan raungan yang luar biasa dan mengejutkan. Ya, barusan Luming tidak bersembunyi, mengungkapkan budidaya Jiuxiong Kaisar Dewa. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat terlalu banyak, tidak ada Galbert yang bisa menolak, sebuah gerakan dipukul dengan keras. Apa? Dewa Kaisar 9 berat? Bagaimana mungkin? Aku baru saja mengamati dengan cermat bahwa pencapaian Luming hanya 8 tingkat dari Kaisar Dewa. Pasti sesuatu yang istimewa untuk menyembunyikan nafas. Ini sangat mengerikan. Kultivasi Luming memiliki kekuatan Dewa Kaisar Jiuxiong, yang didasarkan pada kekuatan tempur 12 bintangnya. Memikirkan hal ini, banyak orang tersentak dan menunjukkan keterkejutan yang dalam. Dewa Kaisar 9 berat, kekuatan tempur 12 bintang, ini mengerikan, siapa yang bisa mengalahkan? 4408. Dewa Kaisar 9 berat, memiliki kekuatan tempur 12 bintang, ini mengerikan. Dikatakan bahwa ada karakter seperti itu di keluarga Tianren, tetapi sangat jarang. Luming, apakah kamu sudah mencapai level seperti itu? Bagaimana mungkin? Di sekitar platform pertempuran, tubuh Ye Chuqianyu bergetar hebat, dan matanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang dalam. Kekuatan bertarung seperti itu sudah ada di atasnya. Sulit baginya untuk menerima. Karena dia baru saja memasang sepasang tinggi pada Luming, makan penampilan Luming. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membunuh Luming sekali. Tapi sekarang kekuatan bertarung Luming bukanlah yang bisa dia tangani. Bagaimana dia harus menghadapinya ketika dia bertemu nanti? Untuk sesaat, Ye Chuqianyu berada dalam kebingungan. Bersenandung. Di sekitar platform pertempuran lainnya, pedang di belakang pedang Kaisar berdengung. Suara pedang yang berdering di langit menunjukkan rasa perang yang kuat di matanya. Dia dan Luming sama-sama keluar dari dunia kecil, dan selangkah demi selangkah dari tempat kecil di alam semesta yang luas. Dia selalu memiliki simpul di hatinya dan ingin mengalahkan Luming untuk membuktikan bahwa dia adalah orang pertama yang keluar dari dunia kecil. Tapi melihat kekuatan bertarung Luming saat ini, dia merasakan tekanan besar. Menarik, layak untuk orang-orangku yang paling berharga, tapi sayang sekali. Di malam yang gelap, mata Rose berbinar dengan cahaya aneh. Kuat, hahaha. Adapun para dewa, mereka bertepuk tangan dan tertawa. Dia memiliki hubungan dekat dengan Luming. Semakin kuat Luming, semakin bahagia dia. Luming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Saat ini, bentuk tubuhnya telah menghilang dari tempat asalnya, dan dia bertarung menuju Galbert. Ayo, terlalu cepat bagi Galbert untuk mengelak. Keluar dari sini. Galbert meraung, 12 sayap, memancarkan cahaya menyilaukan, berubah menjadi 12 pedang emas, dan menebas Luming. Pukulan ini, kekuatannya sangat mengerikan, karena Galbert berusaha sekuat tenaga untuk membakar kekuatan sihirnya. Namun, pada saat ini, bintang pertempuran lebih tinggi dari bintang pertempuran. Kekuatan tempur 2 bintang sangat kuat sehingga tidak bisa diratakan bahkan jika kita mencoba yang terbaik. Luming meraih jarinya dan meraihnya. 5 jarinya setajam 5 tombak. Cakar, menggenggam 12 pedang emas, dengan dentang, 12 pedang emas, seperti kayu busuk dan layu, pecah. 12 pedang emas, satu demi satu, meledak. Dalam sekejap, ke-12 pedang emas itu patah. Tangan dan cakar Luming sudah berada di sayap emas Galbert. Aku berkata bahwa aku akan mematahkan sayapmu dengan tanganku sendiri. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Tidak. Teriak Galbert. Namun, Luming telah berusaha untuk merobeknya. Puff. Percikan darah, bulu emas beterbangan, 2 sayap emas Galbert, sulit dirobohkan oleh Luming. Ah! Teriak Galbert, rambutnya menari-nari liar, dan napasnya melemah dengan cepat. Sayap adalah tempat terpenting klan malaikat, dan juga tempat potensi bakat klan malaikat mengembun. Klan malaikat, semakin banyak sayap, semakin kuat bakatnya, semakin kuat potensinya. Jika sayapnya patah, berarti mereka telah kehilangan bakat dan potensinya. Budidaya tidak hanya akan menurun dengan cepat, tetapi juga potensi akan melemah. Terakhir kali Galbert mematahkan sayapnya untuk melarikan diri, dia terpaksa melakukannya.
Jika dia tidak melarikan diri, dia akan dibunuh oleh Luming. Dia hanya bisa melarikan diri dengan mematahkan sayapnya. Saat itu, dia sangat lemah. Jika bukan karena takdir melawan surga, dia tidak akan bisa pulih. Kali ini sayapnya patah lagi, bukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh Luming. Terakhir kali, dia bertemu dengan alam dan pulih. Bisakah ada nasib seperti itu di belakang? Sulit. Melawan surga, kamu bisa bertemu tapi kamu tidak bisa memintanya. Meskipun setelah dibunuh pada bunga lotus ini dapat dipulihkan, tetapi potensi yang telah terputus tidak dapat dipulihkan. Dia membencinya. Dia berteriak dan menatap Luming. Luming, kamu harus mati. Kamu harus mati. Cepat atau lambat, aku akan membalas 10 kali dan 100 kali. Gabbert terus berteriak, seperti orang gila. Brengsek. Di antara orang-orang yang menyaksikan perang di luar, ada juga malaikat yang kuat, yang juga mengaum saat ini. Gabbert, bagaimanapun, membangkitkan keberadaan darah Raja Malaikat. Darah seperti itu terlalu langka. Dalam sejarah keluarga bidadari, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Selama Gabbert tumbuh ke puncak, akan ada penguasa di alam semesta, yang akan menggertak satu sisi dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kekuatan klan malaikat pasti akan lebih kuat, bahkan lebih kuat dari 8 klan lainnya dari 10 unggulan. Tapi sekarang, sayap Gabbert patah, dan bakat serta potensinya melemah. Ini adalah kerugian besar bagi klan malaikat. Sakit hati dan kebencian mereka terhadap Luming adalah hal yang wajar. Siapa nama hantu itu? Aku belum selesai. Luming berkata dengan lemah, dan tangannya segera menggenggam sepasang sayap kedua Gabbert. Suara Gabbert tiba-tiba berhenti, dan matanya penuh dengan kengerian. Luming, tetapi juga mematahkan sayapnya yang lain. Jika sepasang sayap patah, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Jika pasangan kedua terputus, kerusakannya akan semakin besar. Tidak, jangan. Gabbert berteriak ngeri. Namun, Luming tidak sedikit berhati lembut. Di sisi lain, jika dia jatuh ke tangan Gabbert, dia pasti akan menggunakan cara yang kejam untuk menghadapinya 10 kali dan 100 kali. Tidak perlu berhati lembut atau bersimpati kepada musuh. Puff. Luming merobek sepasang sayap Gabbert kedua. Gabbert seperti balon yang bocor. Nafas dengan cepat memudar, dan cahaya di matanya menjadi redup. Tidak, aku. Teriak Gabbert, mencoba menyerah. Namun, bagaimana mungkin Luming membuatnya mengaku kalah dengan mudah? Kekuatan yang kuat mengalir untuk mengendalikan Gabbert sepenuhnya dan membiarkannya mengucapkan setiap kata. Gabbert meronta, dan di matanya, tidak ada apa-apa selain ketakutan. Cakar Luming telah menggenggam sepasang sayap Gabbert ketiga. Hentikan untukku. Apakah kamu akan berperang dengan keluarga malaikatku? Aku bersumpah, jika kamu terus berperang, keluarga malaikatku tidak akan pernah mati bersamamu. Dewa dari beberapa keluarga malaikat meraung dan mata mereka merah. Jika Luming terus memotong sayap Gabbert, darah Raja Malaikat akan hancur. Tidak pernah mati, aku sangat takut. Luming mengolok-olok, tetapi tidak berhenti di tangan, robek, akan menjadi sepasang sayap Gabbert ketiga. Nafas Gabbert melemah dan lumpuh total di tanah. Namun, Luming masih tidak berhenti, meraih sepasang sayap Gabbert keempat. Kamu tidak dapat membunuh Gabbert di sini, tetapi kamu dapat membunuhnya. Luming tidak memiliki kebiasaan meninggalkan musuh. Puff. Luming terus menyerahkan, 3 sayap terakhir Gabbert, semuanya dirobohkan. Nafas Gabbert sangat lemah sehingga benar-benar ditinggalkan. 4409. Setelah mematahkan semua sayap Gabbert, Luming menendang, meledakkan kepala Gabbert dan membunuhnya. Saat berikutnya, Gabbert dibangkitkan di teratai. Namun, napasnya sangat lemah dan matanya redup. Hanya ada kepanikan dan kebencian mendalam pada Luming. 6 pasang sayapnya robek, yang terlalu banyak merusaknya. Kalaupun bisa sembuh nanti, bisa pulihkan bakat sebelumnya. Meski beruntung, akhirnya darah malaikat Wang, jangan dipikirkan. Luming. Gabbert terus berteriak, dan kebenciannya pada Luming sangat besar. Namun, Luming tidak memandangnya, tetapi mundur ke teratai. Matanya menyapu ke kejauhan untuk menyaksikan pertempuran di platform lain. Orang ini. Saat ini, hati Ye Chuqianyu bergetar. Saat dia melihat Luming, matanya menunjukkan sinar panik. Ya, dia sedikit takut. Aku khawatir setelah menghadapi Luming, aku akan berakhir seperti Gabbert. Hatinya, bahkan lebih kacau. Permainan, lanjutkan. Setelah Luming mundur dari platform pertempuran, 2 bunga teratai terbang menuju platform pertempuran.
Kali ini, dia adalah seorang jenius dengan kekuatan tempur bintang 10, dan pemuda terakhir dengan kekuatan tempur bintang 9. Pertarungan ini, tidak ada banyak ketegangan. Perbedaan satu bintang dalam efektivitas tempur juga merupakan celah yang sangat besar. Meski perbedaan kekuatan tempur satu bintang bukannya tanpa peluang untuk membalik piring, toh hanya sedikit yang bisa membaliknya. Dalam kasus bintang yang kekuatan tempurnya lebih rendah, kamu dapat membalikkan keadaan. Kecuali atribut menahan satu sama lain dan seni rahasia menahan lawan, sulit untuk menang. Setelah 10 langkah, petarung NINESTAR dikalahkan. Faktanya, kekuatan tempur 9 bintang Luming tidak banyak, hanya 4. Lagi pula, hanya ada sekitar 30 pasukan tempur NINESTAR, yang terbagi menjadi 7 platform pertempuran, dan masing-masing berjumlah sekitar 45 orang. Yang lain semuanya 10 star. Dapat dikatakan bahwa setiap pertandingan adalah pertandingan puncak. Di setiap tahap, perangnya sangat indah. Game, satu demi satu. Misalnya, akan ada perbedaan besar dalam kekuatan perang. Tapi kekuatan bertarung bintang yang sama, seringkali harus melalui pertarungan sengit, untuk membedakan pemenang atau pecundang. Yang paling penting adalah kekuatan tempur bintang 10 bertemu satu sama lain. Lagi pula, hanya sedikit dari mereka yang memiliki kekuatan tempur bintang 11, dan mereka masih relatif langka sekarang. Segera setelah itu, Ling Yue naik ke atas panggung. Lawannya adalah pria kuat dengan kekuatan tempur bintang 10, dari klan Tianren. Kali ini, Ling Yue menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Sebuah pohon peri muncul dan berakar dalam kehampaan. Tampaknya terintegrasi dengan Ling Yue. Sejumlah besar esensi mengalir ke tubuh Ling Yue. Ling Yue membengkokkan busurnya dan menembakkan anak panah. Hanya dengan satu panah, orang kuat dari keluarga Tianren ditembak dan dibunuh. Panahan, tidak begitu banyak trik rumit, beberapa, adalah serangan yang tak tertandingi yang mengerikan. Begitu tangan, momen hidup dan mati. Panah ini, mengejutkan semua orang di tempat kejadian, bahkan jika itu adalah tokoh kelas surga, terkejut. Sebab, kekuatan panah ini sudah mencapai 11 bintang. Kekuatan tempur 11 bintang lainnya dari Tianjiao yang tak tertandingi, muncul. Hati banyak orang, sulit ditenangkan, menjungkir balikkan sungai. Kali ini, benar-benar terlalu gila, Tianjiao yang mengerikan, terus-menerus menyembur keluar, membiarkan orang-orang Tianren merasakan tekanan yang besar. Orang-orang Tianren memiliki wajah muram. Dan pemandangannya, ada juga beberapa elf, lihat pemandangan ini, semuanya sangat gembira. Ini adalah putri peri, putri mereka. Putri peri sangat kuat sehingga ketika pencapaiannya mencapai puncaknya di masa depan, dia pasti akan memimpin para elf untuk menjadi semakin kuat. Di masa depan, mungkin kita bisa masuk 10 besar dan menjadi salah satu dari 10 balapan teratas. Apakah mereka tidak akan senang atau bersemangat? Orang-orang yang bersemangat penuh dengan harapan. Kemudian, giliran Ye Chuqianyu. Lawan Ye Chuqianyu yang melihat bahwa itu adalah Ye Chuqianyu, putra surga, langsung mengaku kalah. Segera, putaran itu berakhir. Di awal babak kedua, giliran Luming yang bermain lagi. Kali ini, lawan Luming adalah seorang pemuda dengan kekuatan tempur NINESTAR. Setelah melihat Luming, dia menyerah begitu saja. Luming, bagaimanapun, memiliki kekuatan tempur 12 bintang. Dia tidak perlu bertarung sama sekali. Lebih baik menjaga kekuatannya untuk menghadapi orang lain daripada kehilangan esensinya setelah terbunuh. Luming dengan mudah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Luming tidak tertarik dengan persaingan di belakang platform. Karena, siapa yang terkuat, Luming memiliki dasar pemikiran. Dia, Ling Yue, dan Ye Chuqianyu adalah yang terkuat di hari pertempuran ini. Yang lainnya hanyalah kekuatan tempur bintang 10. Luming tidak peduli. Perlu disebutkan bahwa sayap Gaber patah dan kekuatan tempurnya sangat lemah. Dia menjadi orang terburuk di platform ini. Dia berkuasa sekali dan dengan mudah dikalahkan. Di akhir babak ini, Ling Yue dan Ye Chuqianyu juga menang. Kemudian, babak ketiga dimulai. Babak ini, Luming menghadapi kekuatan tempur bintang 10, dan pihak lain juga mengaku kalah dengan sangat sederhana. Luming dengan mudah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Namun, pada saat ini, pertempuran platform pertempuran lain menarik perhatian Luming. Bahkan, itu juga menarik perhatian orang lain. Sebab, ada pertandingan puncak. Kaisar Pedang 1, pada Putra Surga. Putra Surga, dengan kekuatan tempur 11 bintang, tetapi pedang Kaisar 1, juga memecahkan kekuatan tempur yang luar biasa, yang mencapai 11 bintang.
Pertarungan dua orang gila, pertarungan sengit selama ratusan gerakan, tidak menang atau kalah, yang mengejutkan orang-orang di tempat kejadian. Karena, muncul lagi roh jahat yang tiada taranya, yang sebanding dengan keberadaan putra surga. Ini setelah gelembung, bulan musim gugur, dan Ling Yue, mawar malam, dan Luming, ada Tianjiao yang tak tertandingi yang sebanding dengan putra surga. Tingkat Tianjiao ini, awalnya sangat langka, tetapi sekarang, satu demi satu seperti rebung, sungguh mengejutkan. Intinya adalah, apakah itu semua? Aku kira tidak demikian. Mungkin beberapa orang belum bertemu dengan lawan yang bisa melakukan yang terbaik, dan mereka belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Beberapa orang, sudah mati rasa. Pada akhirnya, Kaisar Jianyi dan Putra Surga bertarung satu sama lain selama lebih dari 500 gerakan, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Kemudian suara tua itu terdengar, dan kedua pria itu diikat. Ini adalah pertarungan pertama antara keduanya. Dan di belakang, level pertarungan, perlahan semakin naik. Jika gelembung, juga bertemu Putri Surgawi. Dua orang bertarung lebih dari 200 gerakan, dan akhirnya menggelegak dengan kekuatan ruang dan waktu, sedikit lebih baik. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Tianfe dikalahkan, yang membuat orang-orang Tianren terlihat sangat jelek. Di belakang, Dan juga menemui lawan. Namun, lawannya sangat mengerikan, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai batas 11 bintang. Bahkan di antara Putra Surga dan Putri Surga, mereka sangat kuat. Setelah perang besar, Dan akhirnya dikalahkan oleh kelemahan yang lemah. 4410. Setelah beberapa waktu, Xian Yanxing akhirnya bertemu dengan Putra Surga. Ada 9 kaisar dan putri di 4 istana surgawi, sementara hanya ada 7 platform pertempuran. Artinya, setiap platform pertempuran akan memiliki setidaknya 1 kaisar dan putri surgawi. Kita akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat. Perang ini menimbulkan badai, semua orang terkejut, termasuk orang-orang di lingkungan aslinya. Karena Xian Yanxing mengalahkan putra surga dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk. Itu terlalu mengejutkan, ini terlalu dipikirkan. Di dunia, siapa yang bisa mengalahkan putra surga dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk? Di masa lalu, dikatakan bahwa hanya karakter tertinggi di kaisar dan putri. Sekarang, ada satu lagi. 12 kekuatan tempur bintang. Kamu tidak perlu memikirkannya, Xian Yanxing pasti memiliki 12 bintang. Setelah Luming, ada kekuatan tempur 12 bintang. Wajah para dewa dan para dewa orang Tianren suram seperti air. Luming, Xian Yanxing. Ada 2 karakter pemberontak seperti itu. Bahkan dalam sejarah Tianren, tidak banyak tokoh seperti itu. Dapat dikatakan bahwa generasi keluarga Tianren sangat beruntung. 2 sosok dari level ini telah muncul secara tiba-tiba, yang jarang terjadi selama ratusan juta tahun. Tapi sekarang, ada 2 karakter dari level ini selain orang Tianren, yang berarti orang Tianren di generasi muda tidak bisa lagi menekan orang dari ras lain. Sulit bagi mereka untuk menerima hal-hal seperti itu. Sebab, hal seperti itu, dalam sejarah, hanya beberapa kali saja terjadi. Seperti Fei Huang dan Tang Feng. Fakta terakhir juga membuktikan bahwa setelah selesainya Kongres Rakyat Nasional pada masa itu, pengaruhnya mengguncang bumi di Istana Surgawi, yang sampai sekarang tidak hilang dan masih berlangsung. Mereka tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Beberapa Master Surgawi di Istana Surgawi, mata mereka berbinar, dan mereka semua menunjukkan pembunuhan yang dingin. Orang-orang ini tidak boleh dilepaskan. Ya, kirim beritanya kembali. Tidak peduli apa, kita harus mengirim beberapa orang untuk datang ke sini dan meninggalkan semua orang ini setelah kota Taisangxian menghilang. Beberapa dewa berdiskusi secara rahasia. Kemana kita akan memindahkan orang? Saat ini, di alam semesta yang gelap, iblis sering menyerang, dan ada banyak iblis dari keadaan semula. Kita membutuhkan banyak orang kuat untuk menjaganya. Kita hanya bisa berpindah dari reruntuhan alam semesta, tapi kita harus menyingkirkan orang-orang ini. Begitu Dacheng bergandengan tangan dengan Fei Huang dan Tang Feng, itu akan sangat merugikan. Ya, aku setuju. Ayo dapatkan beritanya. Beberapa tokoh dari kelas surga berdiskusi, dan seseorang diam-diam menyebarkan berita tersebut. Setelah Xian Yanxing mengalahkan putra surga, terjadi perang besar lainnya, yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah konfrontasi antara 2 makhluk surgawi. Salah satunya adalah putra surga. Dia memiliki kekuatan tempur bintang 11, yang tak tertandingi. Yang lainnya, bukan salah satu dari 9 makhluk surgawi, yang belum pernah menarik perhatian orang lain sebelumnya.
Tapi kali ini, itu menarik perhatian semua orang. Di hadapan Putra Surga, dia tidak mengaku kalah, tapi tenang. Putra Surga berkata bahwa biarkan pihak lain mengakui kekalahan tanpa hasil, tembakan langsung yang kuat. Namun, hasil perang tersebut mengejutkan semua orang. Putra Surga benar-benar jatuh ke arah angin, dan tidak sedikit di belakang, tetapi sepenuhnya dalam arah angin, seluruh proses dipukuli. Hanya 10 gerakan yang gagal, Putra Surga dikalahkan, batuk darah dan keluar dari platform pertempuran. Mereka semua tertegun, dan kemudian gempar. Tentu saja, ada ekstasi setelah keterkejutan. Karena, klan Tianren, muncul seekor kuda hitam, muncul di hadapan reputasi roh jahat tak tertandingi yang sangat terkenal. Bahkan mereka yang berada di surga sangat gembira. Siapa nama putra ini? Kenapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Seorang guru surgawi bertanya. Iblis tak tertandingi yang dapat dengan mudah mengalahkan putra surga, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Puan Tianzun, aku kenal putra ini. Namanya Ye Qiuxian. Di masa lalu, penampilannya tidak terlalu menonjol di kalangan generasi muda, jadi dia diabaikan oleh semua orang. Sekarang tampaknya putra ini terlalu rendah hati dan tahu caranya untuk bertahan. Sekarang, dia adalah blockbuster dan terbang ke langit. Kerajaan Dewa Surga dan Manusia dengan cepat menjawab. Ya, tolong, bagus, bagus. Beberapa Master Surga mengangguk dan mengucapkan kata-kata, baik. Yakyu abadi ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Ye Chu Tianji dan Ye Ling Hongye sama-sama mengerutkan kening dan merasakan tekanan yang kuat. Dia bisa mengalahkan Putra Surga dengan kekuatan tempur 11 bintang dalam 10 gerakan singkat. Tak perlu dikatakan, Ye Qiuxian juga memiliki kekuatan tempur 12 bintang, dan mereka berada di level yang sama. Tak perlu dikatakan, di masa depan, persaingan di dalam klan Tianren akan semakin ketat, dan mereka akan memiliki lawan yang kuat. Semakin banyak orang yang menghela nafas, kali ini tuannya, terlalu banyak, terus-menerus keluar, seolah-olah tidak ada habisnya pada umumnya. Di masa lalu, kekuatan tempur 11 bintang telah mencapai puncaknya, dan seluruh alam semesta sangat langka, tetapi sekarang, satu persatu. Bahkan kekuatan tempur 12 bintang, yang dapat menekan era alam semesta, juga terus bermunculan. Pertama, Luming dan Xian Yanxing, dan sekarang, bahkan orang Tian telah muncul. Banyak orang mengeluh bahwa ini adalah era bintang terang dan era luar biasa. Kemungkinan untuk menciptakan kembali hari-hari kejayaan 60 tahun yang lalu. 60 bintang tahun lalu, pada saat itu, bintang yang sama bersinar. Dalam keluarga surga dan manusia, tuannya seperti awan, dan kengerian surga seperti hujan. Hal yang sama berlaku untuk ras lain, terutama Tang Feng dan Fei Huang. Itu adalah era kecemerlangan tanpa akhir, dan perang pemusnahan pecah pada akhirnya. Apakah era gemilang itu akan terulang? Pria ini. Luming menatap Ye Qiuxian dengan hati-hati. Entah bagaimana, tekanan kuat muncul di benaknya. Ya, itu perasaan otomatis. Dia merasa bahwa Ye Qiuxian tidak sederhana. Aku khawatir perang barusan tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mungkin, ini akan menjadi lawan yang mengerikan. Sebuah ide muncul dari benak Luming. Tian Renzu, seperti yang diharapkan, tidak sederhana, tidak bisa diremehkan. Saat ini, Luming telah melewati 9 putaran kompetisi. Dalam 9 ronde tersebut, dia tidak bermain. Setelah bertemu Luming, orang-orang itu langsung mengaku kalah. Lagi pula, celahnya terlalu jelas. Setidaknya ada 2 bintang antara orang lain dan dia. Jika kekuatan tempurnya berbeda 1 bintang, ia masih bisa berperang dan menang. Tapi bedanya 2 bintang, selisihnya terlalu besar, kemungkinan menang sangat kecil, sangat kecil. Luming santai dan memenangkan 9 kemenangan berturut-turut. Selain itu, Ling Yuwei dan Ye Chu Qianyu juga meraih 9 kemenangan beruntun dengan mudah. Namun, di awal ronde ke-10, Luming akhirnya bertemu dengan lawan yang menarik. Ye Chu Qianyu.